Sobat Imada, kembali lagi di Show untuk episode yang ketiga. Setelah kita kemarin udah seru-seruan di episode 2 barengan tim streaming, ada saya juga. Dan kali ini kita akan ngebahas profesi, masih seputar profesi ini. Nah, kali ini profesinya sangat urgent banget ya kalau di dunia sekarang ini, apalagi soal pendidikan. Tapi spesialnya aku nggak sendirian untuk bawain tema atau mungkin topik hari ini. Karena ada cewek cantik nih, adik aku yang paling cantik ini, ada Angel. Halo, Ada Angel semuanya. juga ya. Seperti tadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua orang yang udah di depan kita nih ya. Kita ngobrol soal apa nih, Angel? Soal Mau nanya apa nih? profesi kakak-kakak di sini sih, Kak. Profesi mereka, tentang gimana tuh keseharian mereka menjadi profesi tersebut. Oke, Angel. Kalau lihat dari sini nih, ini kan ada dua orang nih. Kalau mungkin sobat Imada tahu ya, Angel kenal nggak nih sama dua kakak cantik ini nih? Siapa ya? Angel tahu kalau dilihat dari parasnya profesinya apa kira-kira? Apa ya kira-kira? Kayaknya sih ini ada lambangnya. Lambangnya? Kayaknya sih profesinya guru atau dosen ya mungkin. Coba kita tanya. Mungkin Angel boleh tanya-tanya nih sambil kenalan sama dua kakak cantik ini. Boleh, Coba. Kak. Halo, Kak. Hai Angel. Halo Kak gitu. Santai aja, tenang Angel. Kalau Oke, supaya Angel lebih kulino lagi, aku kenalin deh Angel. Ini ada Kak Mary dan juga Kak Gege. Boleh mungkin Kak Mary dan Kak Gege menyapa Sobat Imada dan juga kenalan sama Angel. Dan kalau aku mungkin kita udah kenal banget ya, kita bertiga ya. Oke, boleh Kita satu angkatan ya? Waduh, gimana ya? Satu angkatan banget. Oke, boleh Kak Gege dan Kak Mary mungkin memberikan perkenalan. Ya walaupun teman-teman mungkin udah pada kenal untuk kamera dan Kak Gege. Silakan. Baik, terima kasih Etik dan juga Angel gitu kan. Artinya di awal saya akan kenalan dulu sama Sobat Imada, walaupun mungkin muka saya udah pada yang tahu kali gitu ya. Biasa dipanggil KGG, tapi nama saya Grace Hedijen Amandawati Mena. Profesi saya sebagai seorang dosen di LSPR Communication and Business Institute. Wow. Saya memulai profesi dosen di LSPR sebagai alma mater saya dan sudah dari 2016, artinya sudah sampai tahun 2022, sudah 6 tahun saya menjalani profesi sebagai dosen. Lalu sebagai dosen apa ya mata kuliah yang saya ampuh atau saya ajarkan? Saya mengampuh 4 mata kuliah. Pertama, Seminar of Research Proposal, mempersiapkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir baik skripsi penelitian atau non skripsi karya. Kedua, saya mengajar mata kuliah Public Speaking and Persuasive Communication, bagaimana berbicara di depan publik dan mempersuasi orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Yang ketiga, saya mengajar mata kuliah Indonesian Communication System, History, Media, and Culture. Jadi bagaimana sejarah sistem komunikasi di Indonesia, perkembangan media massa, dan budaya yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir, saya juga merupakan mentor atau lecturer untuk mata kuliah Internship in Communication yang membantu mahasiswa yang sedang melakukan magang di tahun terakhir di LSPR. Jadi seperti itu kira-kira perkenalannya Kak Etik, Kak Angel, dan juga Kak Mary gitu ya. Angel, dari Kak Gege nyebutnya susah banget ya. Saya tuh kalau susah, udah keren banget Angel ya. Iya, saya udah tepuk tangan aja deh. Udah keren banget deh. Public speaking tuh. Oke, kalau udah ada Kak Gege tadi udah, Kak Mary, Angel ya. Boleh Kak Mary, silakan. Ya, sahabat Imada ya, Sobat Imada. Selamat bertemu kembali dengan saya setelah mungkin sekian lama nggak ketemu ya. Masa sih Kak? Udah lama ya kita Udah lama kita ya. Nggak retret soalnya. Itu dia. Biasa kalau retret sama dua orang ini nih. Nggak ada babelkan. Iya benar. Apa maksudnya? Oke ya, sedikit perkenalan ya. Kalau di kalangan gereja, ya, ada bedanya tuh. Kalau di gereja itu saya biasa dikenal dengan Mary Rihi. Ya. Kalau di luar gereja, Mary Christine. Ya. Padahal Mary Christine Rihi gitu ya. Sebenarnya, tapi di akta tuh nggak ada Rihinya. Nah, sektornya sama dengan Sama kakak. Sektor 4 ya. Sektor 4 ya, bukan domisilinya Kak Etik ya, tapi tercatatnya di sektor 4 saya. Kalau Kak Gege tadi sebagai dosen, maka saya sebagai guru untuk mata pelajaran. Kalau dulu tuh dikenalnya pelajaran agama. Kalau sekarang itu dikenalnya dengan tulisan di rapot itu pendidikan agama, tapi khusus saya pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi sekarang tuh ada budi pekertinya. Jadi biasa disingkat tuh PAK
BP, Pak BP gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu info pertama. Kemudian kalau ditanya saya ngajar di mana? Banyak nih kayaknya nih. Di mana aja Kak? Salah satu Kak. Ya. Yuk. Awal saya mengajar itu di SMA 8 Bekasi. Ya, saya di SMA 8 Bekasi. Kemudian selanjutnya saya di SMA 21 Bekasi. Perjalanan membawa saya sih. Kan kalau guru agama ngomongnya Harus dalam deep gitu ya. Perjalanan kehidupan membawa saya akhirnya tiba untuk mengajar SMP. Saya mengajar SMP 32 Bekasi dan juga terakhir suami keempat saya adalah SMP Negeri 41 Bekasi. Berarti suami pertama 8 dong. 98 Bekasi itu sekolah atlet tuh ya. Ya. Suami kedua 21. 21, suami ketiga 32. suami keempat 41. suaminya udah 4. Luar biasa. Boleh nambah ya, Boleh nambah ya. ya. Kak Gigi mau nambah gitu ya. Tapi luar biasa banget ya, Ya. untuk Kak Gege dan juga Kak Mary itu udah punya pengalaman yang sangat hebat di bidang masing-masing dan udah lama Angel. Gitu, keren banget. Angel kayaknya penasaran mau nanya sesuatu nih. Boleh Angel? Tadi kan kita udah tahu nih perkenalannya kan, perkenalan singkat lah. Nah penasaran banget nih aku kenapa sih Kak Gege sama Kak Mary itu memilih untuk menjadi guru atau dosen? Kenapa sih Kak? Kak Gege dulu deh. Dulu boleh. Iya, tapi ada yang nggak sih kalau tadi saya perkenalan saya nggak bilang saya sektor berapa? Iya, aku nggak sih. Itu triknya public speaking. Jadi nggak Betul, ingat sih soal aku sebenarnya. enggak Gitu. karena rumahnya belakang-belakangan. Sama Kak Gege. Kayak tinggal lompat ya. Tiga lompat gitu. banget Kak Gege. Emang sektor berapa Kak? Sektor 1 ya yang ke Satu. gereja tinggal Kepleset nyampe ya. Iya, gitu. Sakit banget. Oh iya benar juga. Baiklah. Jadi tadi yang Angel tanya kenapa memilih profesi dosen? Ya. Di awal sih, wah saya nggak pernah milih mau jadi dosen gitu. Justru saya takut jadi dosen gitu. Jadi guru lah gitu. Karena buat saya dilihat sebanyak siswa lah gitu kan, saya pernah jadi mahasiswa gitu. Jadi tahu bahwa wah nih coba kira-kira guru gue ngerti nggak ya, dosen gue ngerti nggak ya. Nah itu kalau dibalik posisinya, gue nggak siap deh ditanya yang kayak begitu. Jadi awal karir saya nggak sebagai dosen, tapi saya sebagai wartawan gitu ya. Sebagai wartawan di salah satu stasiun televisi swasta. Kemudian memutuskan melanjutkan magister gitu ya, setelah 2. Nah dari situ baru ditawarkan gitu, mau nggak gitu ya jadi dosen gitu. Nah akhirnya awal masuk LSPR pun nggak langsung jadi dosen, saya di struktur dulu gitu, di struktur. Lalu kemudian ya karena sudah di bidang pendidikan gitu, mau nggak mau harus mau gitu untuk menjadi dosen. Jadi akhirnya saya rasa ya itu jalannya Tuhan gitu. Kita nggak tahu di depan tuh pengen yang begini seperti ini, tapi ketika kita ngejalanin diarahkannya ke situ, dan ya puji Tuhan sampai sekarang masih menjadi dosen dan masih diberi kemampuan gitu ya, talenta sama Tuhan untuk ya udah masih tetap di jalurnya pendidikan sebagai dosen gitu kira-kira Angel. Berarti awalnya emang nggak dirancang ya Kak ya? Enggak. Untuk ke arah situ ya. Tapi dulu sebelum masuk ke Kak Mary, emang cita-citanya apa dulu Kak? Emang pernah keselip jadi dosen kah atau pengajar kah, atau dulu apa sih cerita awalnya Kak seorang Kak Gege nih? Awal dulu, kalau bilang awal banget dari kecil itu niatnya tuh pengen jadi pramugari, tapi mohon maaf ya, nih kira-kira postur badan ini nggak mencukupi. Bagi aku kakak tetap sempurna kok. Terus abis itu berubah akhirnya jadi dokter. Akhirnya saya milih jurusan IPA, tapi kayak salah gitu. Pas tes minat bakat, cocoknya komunikasi dan hubungan internasional. Nah, dari situ baru pilihnya komunikasi. Pas kuliah maunya ya wartawan tadi, jurnalis gitu. Kayaknya pekerjaannya cukup menantang. Makanya pilih jurusan pun adalah mass communication. Lulus pun nyobanya di situ gitu. Baru akhirnya pas melanjutkan pendidikan selanjutnya ternyata lebih pada ya udah diarahkannya menjadi seorang dosen. Nah, gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, Kak Mary, Ibu kalau di sekolah kenapa? Kalau di SMP pastinya manggilnya ibu. Ibu, kalau SMA? Etik tahu lah. Oh iya. Boleh Kakak Mary. Kira-kira pertanyaan Angel tadi soal kenapa milih Angel ya? Itu kenapa tuh Kak? Kalau saya mengawalinya dengan seperti ini ya. Kalau mengingat masa kecil tuh memang main sekolah-sekolahan gitu loh. Karena mainnya di rumah saya, harus saya dong yang jadi bu guru. Oh emang dari kecil? Ceritanya gitu. Pengen dong gue yang jadi guru gitu kan. Tapi
orang tua saya awalnya nggak setuju ketika cerita masa kecil, pengenlah jadi pendeta ceritanya, tapi nggak disetujuin juga. Kembali perjalanan kehidupan, perjalanan kehidupan membawa saya ketika saya selesai, ini agak panjang dikit ya. Nggak apa-apa. Setelah saya selesai SMA, saya tidak melanjutkan kuliah. Ya, saya tidak melanjutkan kuliah karena ketika itu papa udah pensiun. Kakak menawarkan untuk membiayai kuliah, rada sombong. Mikirnya gini kan, kakak cowok, kalau dia married belum otomatis kan dia mesti membiayai keluarga. Menurut saya, menurut gue gitu ya, lebih sakit hati kalau tidak menyelesaikan kuliah gitu loh, dibandingkan karena udah punya perhitungan masa sendiri gitu ya kayak. Gitu akhirnya tidak, saya bekerja. Nah, pergumulan kehidupan membawa saya ke sana gitu ya. Membawa saya tahu-tahu tuh ada informasi, ada sebuah sekolah teologi yang memberikan beasiswa untuk pendidikan menjadi guru agama Kristen, ya, karena kan pada masa itu susah ya untuk orang untuk kemudian menjadi guru agama di tengah-tengah situasi dan kondisi khususnya di kota Bekasi. 1 tahun saya jalani itu, dapatlah beasiswa itu, ikut bla bla bla, selesai ikut. Ternyata kemudian saya berlanjut karena 1 tahun saja yang dibiayai. Singkatnya saya menyelesaikan D3 di situ. Ya, menyelesaikan. Di mana sih Kak? Dulu? Saya awalnya itu mungkin nggak pernah dengar gitu ya. Sekolah Tinggi Teologi Dulos. Pak Royandi Hutasoid. Oke. Mungkin sangat jarang terdengar. Ini ilmu baru juga nih. Baru tahu ya. Ya. Kemudian setelah itu 3 tahun saya di situ, tahu-tahu ada temen nih di UKI. Nah, kami sama-sama di Dulos ceritanya. Ada teman di UKI yang kemudian menyampaikan, ada program loh untuk guru-guru PAK yang belum S1 dapat beasiswa lagi. Jadi saya pengejar beasiswa, pengejar gratisan. Saya pengejar kalau gratisan. dulu ada quiz hunter ini ya, beasiswa hunter ya. Kemudian singkat cerita, saya ikut program itu. Padahal ketika itu saya belum jadi guru. Oke. Tapi karena ada teman, nyempilah saya ikut program tersebut. 1 tahun pertama gratis, 1 tahun kedua, pas tahun kedua, karena ada teman lagi, saya nggak tahu gimana teman ini caranya, tahu-tahu dia kembali mengurus beasiswa untuk saya, tapi beasiswa itu bukan dari Departemen Agama. Jadi yang pertama itu dari Departemen Agama. Yang kedua itu ternyata beasiswa itu diurus dari UKI. Oh, UKI langsung. UKI langsung. Nah, jadi saya menyelesaikan S1-nya di UKI dengan gratisan. Emang enak ya, beruntung ya. Saya orang-orang gratisan. Emang saya lihat Kak Mary wisuda. Oh ya, saya tahu itu ya. Ada cerita itu dengan siapa dong yang didampingi saat itu. Diperjelas ya. Diperjelas lagi ya. Saya tahu itu. Kalau mau ngorek tapi kakak-kakak gitu kan, bagus ya. Kembali ke topik. Jadi aku korek yang hal yang lain nih. Kak Etik mau nanya nih Jel sama Kak Gege sama Kak Mary. Ini di luar pertanyaan. Kak, ini kan udah pengalaman, Kak Mary dan Kak Gege pengalaman ada 6 tahun dan juga Kakak dari 2005 ya kalau nggak salah. 2005. Kak, anak Imada yang pernah diajarin sama Kakak siapa aja? Kalau dari Kak Mary. Anak Imada yang pernah saya ajar, yang saya ingat ya. Kalau yang di Imada. Aku ingat kok Kak beberapa nama. Iya. Grady, Maringga, 9. Serina, sektor 9, biasa aja gitu kan, gitu. Terus sektor 8 ini anaknya Pak Kuku siapa? Siang Monica. Monica. Terus Betseba, terakhir Betseba Ayu. Richard. Ya. Sekarang ini ada nggak? Sekarang ini apa lupa jangan-jangan? Nggak ada ya? Nggak ada. Dari Immanuel itu nggak ada. Yang ada dari Pilar. Oh, Pilar Asi. Oke. Jadi itu
terus terang kalau yang di 8 saya agak ngejer gitu ya. Oh, anak GPIB ya? Pura-pura aja, saya tahu kakak layannya gitu. Sama di 21 juga selalu kakak layan. Itu kalau yang SMA. SMP? Kalau yang SMP ya Wanda sektor 7. Terus yang besok CD juga ini siapa? Sektor 7 yang Fatimah Hub. Ada Geren itu juga. Oh gitu, berarti banyak ya. Kak Gigi ada nggak anak IMADA yang pernah Kak Gigi ajarin atau Kak Gigi bimbing lah ibarat kata di kampus? Puji Tuhan belum ada. Puji Tuhan belum ada. Tapi anak GPIB ada nggak Kak? Anak GPIB beberapa, karena taunya begini, ketika karena kan kebetulan selain jadi dosen kan saya di struktur tesis departemen, jadi kalau ngelihat judul yang masuk ada beberapa mahasiswa yang mengambil topik tentang GPIB gitu. Gitu. Jadi wah ini pasti anak GPIB, dan beberapa juga tahu gitu ya bahwa oh ini dari GPIB, misalnya dari Harkas, oh ini dari Pilar Asih gitu, tahu gitu. Tapi kalau mengajar di kelas secara langsung ataupun ngebimbing sih belum ya. Siapakah jadi murid pertama Kak Gigi nanti anak IMADA, kita akan lihat ya. Wow, tapi pasti bakal seru banget sih Angel ya. Seseru dengan perbincangan topik hari ini. Angel, apalagi nih kita mau korek-korek tentang mereka berdua, apalagi nih? Lagi ya, aku penasaran sih kenapa tadi Kak Gigi sama Kak Mary kan udah ngasih tahu ya Kak Gigi sama Kak Mary itu ngajar apa. Nah kenapa sih milih bidang atau matkul kayak tersebut? Ngambil, boleh? Siapa berduluan? Ya, Mary kalau deh. saya memang perjalanan kehidupan yang membawa lagi perjalanan kehidupan. Karena yang waktu itu ya, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman muda juga ya, bahwa saya sering menempatkan posisi bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, gitu kan ya. Betul. Semua sudah Tuhan rancang, semua sudah Tuhan atur. Hanya kok kalau kita suka menyebutnya itu karena terbiasa, kebetulan gitu kan. Oh kebetulan, kalau saya katakan kebetulan karena yang gratis itu, gitu kan ya. Kalau saya kemudian, tapi kan kita memaknainya hal yang berbeda. Kemudian ternyata, dan itu sebenarnya ya, kenapa saya tertarik pada akhirnya untuk kemudian masuk dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saya ada mau menyebut satu orang warga jemaat Immanuel Bekasi yang dalam tanda kutip bagi saya berjasa untuk membentuk saya untuk hadir dalam setiap pembinaan-pembinaan di Immanuel Bekasi. Tahu siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Angkatan lama pasti tahu. Beliau adalah dulu pengajar katekisasi. Yang kata orang sih kadang-kadang bingung untuk mengartikan pengajarannya. Ingat nggak siapa? Clue selanjutnya Kak, ada nggak? Gue selanjutnya nih. Yang mikir aku sama Kak Gigi nih kayaknya nih. Mulai mikir nih. Udah mulai mikir nih. Etik nggak tahu. Kayaknya etik Sektor- nggak dapat kayaknya. Sektor, Sekarang, tapi aku kenal. ya pasti kenal. Sekarang beliau sektor 3. Bidangnya lingkungan hidup. Sampai dapat. Kenal nggak? Tahu nggak? Amos Neolaka. Pak Amos Neolaka. Oh iya bener. Legend Beliau sih. yang membawa saya untuk mencintai dunia pendidikan dengan kesempatan-kesempatan yang beliau berikan untuk menjadi pembina, pendamping persiapan di, waktu itu belum ada PT ya, di PA. Dari saya yang nggak tahu apa-apa, kemudian ternyata asik juga loh, ternyata belajar Alkitab itu enak loh gitu. Itu diawali yang seperti itu. Berarti dari Jauh sebelum saya masuk ke Dulos ya. Om Amos Neolaka ya. Mm. Aku manggil Opa kali sekarang ya. Apa Om? Iya. Ya itulah. Oke, dan kalau Kak Gigi gimana Kak? Jadi gimana tuh? Kalau memilih mata kuliah atau bidang itu yang pasti tadi kayak kata Kak Mary ya, itu nggak kebetulan, tapi ya diarahkan ke sana gitu, karena memang jurusannya dulu juga komunikasi gitu, dan akhirnya kembali ke LSPR. Di awal itu nggak jadi dosen seperti saya bilang gitu kan. Jadi dulu tuh awalnya seneng banget, nggak tahu, saya tuh suka banget dengan hal-hal yang redaksional. Jadi kalau nulis nggak sesuai tata bahasa Indonesia gitu kan, tuh saya kayak keganggu gitu, gregetan gitu. Dan dulu pas kuliah itu ada yang namanya tesis kanselar, dan beliau itu yang akan mengecek segala tulisan gitu. Kebetulan saya waktu itu salahnya minim, jadi saya sampai mikir
kayak gue pengen deh gitu ya jadi tesis counselor. Tapi ya itu kadang-kadang yang kita mau itu nggak langsung dapat saat itu kan. Jadi pas lulus itu ya jadi wartawan dulu sampai akhirnya lulus S2 baru teman saya bilang, lo mau nggak jadi tesis counselor? Wah itu udah keinginan yang dulu gitu, dan akhirnya jadilah saya tesis counselor yang ya segala tulisan mahasiswa itu saya harus bisa memperbaiki itu gitu. Dari situlah akhirnya membuat saya masuk ke mata kuliah seminar of research proposal. Itu yang ngajarin mahasiswa gimana sih bikin proposal penelitian, gimana bikin proposal karya gitu. Dari situ kebetulan ya dipercayakan lagi untuk hal-hal yang sering berbicara di depan publik, baru masuk ke mata kuliah public speaking and persuasive. Masuk lagi kalau Indonesian Communication System karena basicnya mungkin saya dulu media dan pernah kerja di media di situ. Kalau magang karena proposal tugas akhir sama magang tuh berdekatan. Jadi akhirnya sampailah saya pada mata kuliah tersebut. Jadi kira-kira luar biasa. gitu. Lu tahu di mana sih, Kak? Harus disebutkan? Nggak apa-apa dong, Oke. sebagai inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya dulu news reporter di MNC TV. Oh, itu FNC TV. Oh, ini penting banget nih untuk apalagi untuk kita Angel ya, untuk teman-teman SPIM yang berkata bisa nih belajar redaksional sama Kak GG nantinya ya, supaya bisa diajarin nih Kak kita buat nulis caption supaya pada tertarik sama Instagram kita ya. Biar nge-like terus. Biar nge-like terus. Ntar kita mungkin bisa belajar. Oke. Kak GG dan Kak Mary, aku dan Angel ini sepakat untuk berbicara mengenai pengajaran, tapi kita tarik ke masa 2020 awal. COVID melanda Indonesia. Pasti kan juga dunia pendidikan sangat terdampak besar banget lagi, apalagi dengan tata cara pembelajaran ya. Ini ditanyakan oleh tim kreatif. Sebenarnya sistem pembelajaran ini kan udah berjalan offline. Lalu akhirnya ini jadi online, dan gimana tuh cara KGG dan Kak Mary mungkin masing-masing penyesuaian untuk pengajaran online seperti apa? Apalagi Kak Mary kan SMP SMA, KGG kuliah pasti kan berbeda nih sistemnya seperti apa? Mungkin boleh sharing ke kita nggak? Mungkin Kak Mary. Ya, ketika kemudian dikatakan belajar online, terus terang terkaget juga, karena kan pasti ada media yang harus dipersiapkan ya Kak Gigi ya. Itu dari sisi kami, itu sisi kami sebagai guru, belum lagi sisi para siswa. Kalau saya lihat, kalau ketika di SMA mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi ketika di SMP, waduh, sangat bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalahnya? Karena ketika online mereka harus punya perangkat. Nah, perangkat itu ini sekolah negeri loh saya. Sekolah negeri di mana perangkatnya itu memang ada HP. Tapi HP-nya ada yang bareng-bareng. Ada HP-nya yang orang tuanya bawa, maaf karena orang tuanya ojek online. Nah, kemudian akhirnya kita kan memakai sistem satu media lah yang kemudian mungkin pernah dengar juga Google Classroom kan. Nah, sampein tugas di situ. Ada batas waktunya gitu ya. Ternyata belum terkumpulkan. Pas ditanya, HP lagi dibawa papa kerja, papa pulangnya seminggu sekali. Nah, gimana tuh? Nah, dari sisi kami pun, dan itu kan sesuatu yang cepat ya. Tahu-tahu, kita harus, dan pasti teman-teman tahulah bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah Bekasi ya. Hari ini info besok sudah harus dilakukan. Cepat sekali ya Pemkot kita ya. Nah, nanti kan ada tentang yang kemudian 50% atau harus 25%. Yang seperti itu kan. Tapi yang kalau secara umum kemudian disampaikan ya seperti itu kesulitannya. Gitu, kesulitan untuk dari sisi kami mempersiapkan media pembelajaran, jangan dikatakan bahwa kami juga adalah guru-guru yang sudah melek teknologi juga. Karena ada juga guru-guru yang udah usianya 58, 59 yang sudah mau masuk masa pensiun. Nah, buka laptop, PR juga kan seperti itu. Bisa pakai mesin tik kan guru-guru yang zamannya mereka kan. Mereka dulu kan. Terus harus ngajar.
kemudian harus guru siswa memakai, kalau di saya ya, siswa memakai GCR untuk tingkatnya SMP, guru-guru kemudian memakai Google Meet. Gimana nih caranya? Jangan dibilang nggak ada tantangan, ada. Dari guru tuh ada banget tantangannya ya. Iya. Memang kemudian bersyukurnya pemerintah memfasilitasi kemudian dengan akun belajar ya, mungkin teman-teman dengar ya, akun belajar Kemendikbud, kami bisa Google Meet itu tanpa batasan waktu. Kalau Zoom kan pasti ada batasan waktu, tahu-tahu kita baru selesai, baru mau menjelaskan, baru menghimpun, tahu-tahu sudah waktu Anda tinggal sekian. Aduh. Nah, belum lagi kemudian ketika ini moodnya mana, unmoodnya mana, jangan dikira nggak ada, dari pihak kami ada. Itu dari sisi SMP, dari kami sebagai guru. Kalau dari SMA juga jangan dibilang nggak ada. Dari yang satu dicoba, yang satu lagi dicoba, sampai kemudian sekarang kalau di 8 kami pakai e-learning gitu. Tapi yang sebelumnya pakai yang Times ya. Nah, ada juga. Nah, itu baru belajar, tahu-tahu datang. Belum lagi, maaf banget, persaingan bisnis. Betul. Media ini datang dengan produknya. Penawaran ya. Ini kita baru belajar nih ya. Iya. Kita baru belajar, belum selesai, tahu-tahu udah datang. Yang kemarin belum dipraktekin ya, tapi ya karena kami ada di bawah pemerintah gitu ya mesti ngikutin kalau dari dinas. Aduh, Angel, repot juga ya, Angel. Angel dulu gimana waktu sekolah online? Kalau dari Angel sendiri? Aku absen terus tidur lagi sih. Kak. Yang kayak gini nih, murid kayak gini. SMA mana sih Angel dulu? SMA 6. masih ya? Iya, udah lulus sih tahun ini ya. Udah lulus ya. Semoga lulus. Amin. Oh gitu, berarti PR banget ya. Dan itu kan SMP, SMA. Nah ini ngomongin soal mahasiswa nih Kak, yang sebenarnya teknologi mah ya mungkin lebih baik daripada yang lain kan. Cuman kan mahasiswa tuh di tahap umur-umur yang lagi bandel-bandelnya gitu loh Kak. Dikasih keluasaan untuk nggak ke kampus di rumah. Nah ini dari sisi dosen tuh gimana Kak? Kalau mahasiswa mungkin tadi Etik udah bisa menggambarkan gitu ya kameranya bahwa mahasiswa tuh seperti apa. Jadi kalau dibilang dari sisi dosen kayak oke, sabar ya. Jadi dari yang apa ya? Tadi kayak Kameri bilang kita tuh pasti dari sisi pengajarnya kita yang apa ya? Yang udah harus prepare duluan gitu. Jangan sampai kita yang makin nggak ngerti dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu tentunya jadi apa ya? Pertama awalnya kaget, tapi nggak kaget-kaget banget karena terbiasa meeting dengan apa ya, sudah dengan Zoom atau enggak dengan Google Meet. Tapi yang jadi mikir adalah bagaimana ini membuat suasana yang offline, tatap muka itu sama dengan online, dengan gimana pun bentuknya gitu. Karena kan sisi interaktivitas itu berbeda antara online dan offline. Betul. Gitu. Sehingga pada awal-awal tentunya kayak ya udah nih kalau berasa ngobrol sendiri sama kamera ya udahlah ya gitu. Karena tadi kayak Kamera bilang kita nggak bisa memaksakan gitu, kayak ya udah deh gitu. Tapi sampai kadang mungkin saya ini akan selamanya ya dia akan off cam gitu kan, kayak gimana gitu. Jadi ya itu menjadi tantangan tersendiri sih Etik Angel gitu. Kamera juga ngerasain gitu kan, kita harus kadang kalau saya pribadi setengah jam sebelum kelas ini harus udah ini di sini ya, ini di sini gitu. Pas masuk hai diem semuanya. Mohon maaf nih suara saya kedengeran nggak ya? Sama. Takutnya audio saya yang nggak berfungsi. Iya gitu kan, sampai akhirnya manusia gitu. Manusia terdiri dari daging dan roh. Jadi kayak ya udah mungkin nanti kalau suara saya udah kedengeran baru kita bisa mulai. Iya Miss hadir gitu kan, jadi kayak ini bagaimana gitu. Tapi itu tentunya ya tantangan lah buat para pendidik untuk dan juga terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Membiasakan diri karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi ya udahlah yang seperti itu gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk membuat menarik, ya itu juga mereka bisa lebih punya atensi sih ke kita sebagai pendidik ya. Itu sudut pandang dari dosen dan juga guru ya, dari para pengajar nih Jel. Nah ini juga tim kreatif udah nyiapin video atau mungkin tayangan yang dari sudut pandang si anak yang diajar nih. Boleh kita tonton sama-sama ya. Oke. Ini dia videonya. Halo, nama aku Nadia dari sektor 5. Halo, kenalin, nama aku Putri dari sektor 8. Perasaan aku waktu itu jujur sedih sih, karena biasanya kan sekolahnya kan itu offline ya, ketemu sama banyak teman-teman kayak gitu. Jadi pas diumumin online,
itu di situ vibes-nya juga beda. Perasaan aku pas tahu awalnya sih seneng ya karena bisa istirahat sebentar, karena selama offline kan kita ke sekolah setiap hari. Tapi lama-kelamaan ngerasa bosen juga karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru. Nah itu dia tuh. Ada 2 jawaban tuh. Ada yang ibarat kata sedih ya, ada juga yang seneng Kak. Kalau sudut gimana tuh dari pengajar nih melihatnya si anak-anak ini tuh bagaimana sih Kak? Boleh kamera Kak Gigi? Boleh kasih tanggapan? Kak Gigi deh. Iya. Kak Gigi dulu. Iya, tadi ngelihat apa ya, tanggapannya ketika online gitu. Ketika online pasti orang akan lebih senang ya, karena artinya dimanapun dan kapanpun kita bisa gitu. Betul. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan bosan. Betul. Gitu. Makanya masuk pada tahapan ini udah kayak, aduh bisa nggak sih kita keluar gitu. Bahkan ketika misalnya pemerintah tetap memberlakukan angka COVID tinggi gitu, kita agak bermasalah, ya nggak bisa keluar walaupun di awalnya kita senang gitu. Nah kalau tanggapannya itu hal yang wajar sih, ketika yang dirindukan adalah kebersamaan dengan teman-teman, terus kemudian interaktivitas sama dosen, karena itu akan feel-nya akan beda gitu kan. Sama kayak kalau di rumah, iya istirahatnya lebih banyak gitu kan tadi ya. Emang karena begitu bangun tinggal nyalain gitu ya, orang setengah badan ke atas apa susahnya gitu kan. Begitu selesai tutup tidur lagi gitu. Asal jangan nyalain off cam, mute, tidur. Nah, itu yang bermasalah. Itu siapa ya tadi ya? Angel. Pengakuan tadi ya. Angel. Nah, jadi kalau dari sesi gitu lah, di awal tuh pasti menarik lah online gitu, tapi seberapa menarik sih selalu online gitu. Betul. Kan, interaktivitasnya kurang. Gitu sih. Kalau kamera gimana Kak? Ya, hampir sama sih. Hanya kemudian itu kalau yang dia baru masuk di sekolah tersebut, nah itu PR tuh. Ketika kelas 7 ya. Baru awal tuh. Dan kelas 10 kan. Wah, sekolah baru nih. Semangat untuk sekolah baru. Aku punya teman baru. Aku punya teman baru. Mau pakai seragam baru. It's your dream. Tahu-taunya online. Itu sempet beberapa tuh kalau yang mereka baru masuk itu pasti mungkin tanggapannya seperti yang tadi itu. Yang kedua bahwa bosan juga. Mungkin tidak beberapa waktu ya, tetapi dari awal mungkin bosan karena kan mereka kan juga udah punya cerita nih. Ada pengenalan sekolah gitu ya. Ada dikerjain gitu ya dalam tanda kutip dengan kakak kelas. Mereka nggak ngalamin itu. Apalagi kalau yang SMA kan gitu. Ada ekskul nih, gitu kan. Wah, ekskulnya nggak jalan kan dalam tanda kutip gitu. Nah, seperti itu. Tapi tadi seperti yang Kak Gigi katakan, ya itu wajar banget sih. Dan satu ya, memang kita tahu segala sesuatu yang kelamaan, segala sesuatu yang kelebihan pasti ada masanya tuh membosankan. Gitu. Tapi nggak tanya kan bagaimana kami sebagai guru. Nah, aku mau tanya tadi malah. Bosan apa enggak Kak? Pertama. Ini dua pertanyaan ya, karena mungkin pertanyaannya nanti. Nggak apa-apa. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Nah, jadi ketika saya, online enak juga sih. Satu sisi ketika seperti kata Kak Gege, sama seperti siswa. Waktunya seret udah buat ya. Nggak perlu saya jauh-jauh gitu kan ya. Saya nggak perlu ke Jati Asih, saya nggak perlu ke Pekayon, saya nggak perlu ke Rawalumbu gitu kan melalui itu. Tetapi mentoknya ketika tugas-tugas siswa belum masuk, anaknya gue nggak kenal. Ya bayangkanlah, kelas 7 masuk, kelas 10 masuk, siswanya nggak kenal, kemudian tiba-tiba kita harus melakukan penilaian. Ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Bo. Tugas mungkin ada yang masukkan secara kognitif, secara pengetahuan oke. Mungkin yang kerjakan bukan yang bersangkutan, yang kerjakan mamanya. Kita kan nggak tahu. Pokoknya judulnya dia kirim. Nggak ada yang ngawasin. Iya, judulnya dia kirim tugas, gitu. Itu akan ketahuannya ketika tatap muka. Wih, nilainya jomblang banget. Gitu. Apalagi itu yang kelas 7, yang kelas 10 tadi.
kalau yang sudah kelas 8 paling nggak kita udah punya gambaran lah kelas 7-nya dia gimana gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Kelas 10-nya dia gimana ketika dia di kelas 11 gitu kan, apalagi kelas 12 dan kelas 9. Kita udah punya gambaran lah anak ini seperti apa. Tapi yang kita nggak punya gambaran itu yang itu, sehingga nanti ketika ditanya ada kejadian lucu ada di saya. Oke, nanti kita akan tanya ya Kak ya. Di soalnya nih ada pertanyaan lagi nih soal kendala Angel ya. Gimana tuh, Angel? Kendala waktu awal-awal pembelajaran itu kan tadi udah dikasih tau ya Kak. Betul. Paling kayak ya guru juga sama dosen memang ngalamin susahnya tuh ngajar online gimana sih. Iya, itu kan dari sudut pandang guru. Iya. Kita coba lihat lagi dari sudut pandang siswa atau mahasiswa nih. Oke, kita lihat ini dia videonya. Kendalanya pasti ada. Kendalanya itu kalau buat aku pribadi untuk menangkap materi sih sebenarnya. Kalau offline kan gurunya itu langsung nyampein materinya ke kita langsung kan. Jadi cepet masuk lah. Kalau online itu kan banyak ke-distract-nya ya sama suasana rumah kan. Ke-distract sama suara ini kayak gitu. Di pembelajarannya sih. Kendala pas awal pembelajaran online itu biasanya sih ada di jaringan ya, jaringan yang nggak stabil. Jadi kadang beda penjelasan gurunya sama di aku, suka macet-macet. Terus jadi susah buat nanya ke gurunya kalau nggak ngerti sama materinya. Terus cara ngatasinnya itu aku belajar dari YouTube juga sih. Belajar dari YouTube, cari-cari Google kayak gitu. Jadi ada tambahan belajar bukan dari materi yang guru kasih aja. Cari-cari sosial media juga kayak gitu. Kalau soal di jaringan paling cuma bisa ngomong ke gurunya izin kalau emang benar-benar nggak bisa buat ngelanjutin pelajarannya. Kalau misalkan emang nggak ngerti dan malu buat nanya ke gurunya, bisa nyoba nanya ke temen yang lebih paham sama materinya. Nah, itu dia tuh Kak Mary, Kak Gigi. Mungkin itu juga kendala yang dihadapi sama Angel juga, Angel ya. Sinyal, internet, ngumpulin tugas ya nggak sih, Angel? Males sih Kak. Males. Nah, lu sendiri kan ribet nih. Coba kita tanya sama orang-orang yang nilai sama bagian rapot. Betul. Ribetnya gimana tuh Kak kalau ngumpulin tugas sama ngasih nilai lah, ibarat kata mungkin ini dulu deh SMP SMA nih yang mungkin agak ribet banget nih kayak ini. Iya, untuk di SMP kan memang penugasan itu diberikan di tadi ya seperti yang saya katakan di GCR gitu ya. Tapi dengan kendala-kendala yang ada dari segi siswa. Pas mau PTS untuk pengambilan rapot tengah semester, kemudian rapot akhir tahun, itu kami kemudian menerapkan gini. Kami bikin satu form ya kalau saya ya, kami bikin satu form tugas-tugas apa yang belum kita hubungi melalui Walas, kalau saya melalui Walas. Nah, minta siswa itu menyerahkan secara fisik. Atau kalau misalnya siswa itu punya kendala di HP atau tidak punya HP atau mungkin tidak punya kuota atau apalah gitu ya, mereka kami suruh datang. Kerjain di sekolah. Ya, kerjakan di sekolah. Dan itu kalau di 32 saya pernah melihat siswa, kan posisi 32 itu di Wisma Jaya ya. Iya. Jadi ada satu orang anak yang rumahnya itu di daerah Alamanda. Jauh juga. Jauh kan? Tapi dia jalan kaki. Tiap hari datang untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau misalnya hari ini pelajaran apa, gitu kan? Kita kasih. Besoknya dia kasih, dia balik lagi untuk menyerahkan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang kemarin. Dan kemudian mengambil tugas yang baru. Itu saya salut banget. Dia benar-benar jalan kaki. Ketika itu sehingga ketika dia pulang, kan siswa lain nggak ada yang masuk kan? Iya. Dia datang. Ya udah deh, minum dulu deh. Terus dia pulang dengan sambil minum air mineral dalam gelas. Tapi saya salut dengan yang seperti itu. Jadi ada usaha yang kemudian dia lakukan. Oke. Kak, aku mau nanya tambahan nih Kak sebelum masuk ke Kak Gigi. Kak, kalau misalkan ribet nggak sih Kak pada saat penilaian sendiri? Misalkan apalagi kayak mau inin rapot, pasti kan guru-guru juga nggak bisa bertatapan secara langsung juga kan? Itu gimana diskusnya Kak? Ya, tadi itu yang saya sampaikan, kan pasti ribet. Ketika ternyata dia datang nih ke sekolah, dia menyelesaikan tugasnya itu kita nggak tahu kan? Iya. Dia yang mengerjakan atau dia tidak mengerjakan. Sampai pernah ada kasus di tempat saya mengajar, ternyata
salah satu anak itu adalah anak kebutuhan khusus. Oke. Nilainya oke, dan kemudian orang tuanya kemudian mengakui keterbatasan anak itu. Itu kenapa baru ketahuan ya, karena sistem belajar yang seperti ini. Karena online ya. Kelas 7 kan, ketika itu kelas 7 terima secara zonasi. Kan kita nggak pernah berhadapan anak ini seperti apa. Iya. Ternyata, hasilnya bagus, bla 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 bla. Tapi ketika pengambilan rapot, ibunya mengatakan bahwa anak saya kebutuhan khusus yang berkaitan dengan daya tangkap untuk menerima pelajaran. Oke, berarti kita berkata memang ya nggak tahu juga ya latar belakangnya si siswa ini ya kayak. Iya. Karena memang dari online itu. Iya sih. Masuknya secara online, dan ketika mereka sudah masuk kan pihak sekolah tidak bisa menolak, gitu ya. Sudah masuk jadi peserta didik menjadi ya. peserta didik. Oke, itu Nah itu tadi. Nah, jadi tugas-tugasnya ya seperti itu. Jadi jujur tugas berat ketika nanti mereka sekarang kan sudah offline ya, sudah 100% ke daerah Bekasi. Tugas beratnya itu apakah selama ini pelajarannya mereka terima benar, mereka mengerti atau tidak. Ibaratnya tanda kutip pembuktiannya lah ya. Wow. Jangan sampai, saya suka mencontohkan gini, jangan sampai kalian tuh MTK hanya tahu ya luasnya bujur sangkar, luasnya persegi panjang, pas ditanya jajaran genjang, trapesium, emang ada gitu. Jajaran genjang itu salah satu PMP dari Palembang, jajaran genjang. Gitu kan. Wow, menarik banget ya. Itu Kak Eti. Kalau saya dari segi saya sama, SMA juga seperti itu kan. Tugasnya itu kan bisa mereka kopas. Nah, itu. Iya. Oleh sebab itu kalau saya minta mereka tulis tangan. Jadul-jadul deh Kak Gigi. Iya. Saya minta mereka tulis tangan, kemudian di setiap lembar saya minta mereka menuliskan nama dan kelas. Karena pernah kejadian. Apa tuh, Kak? Kejadian, tapi bukan mata pelajaran saya ya. Kejadian kopas tidak dihapus namanya, ketahuan. Smart. Akhirnya masuklah dalam rapat pleno kenaikan kelas. Iya, ampun. Nah itu jadi tolak ukur juga jadi kan? Iya, jadi seperti itu. Jadi saya dianggap jadul sih, suka dianggap jadul karena enggak tulis tangan. Gitu. Dan foto ada namanya. Setiap lembar ada nama. Luar biasa. Kalau Kak, anak mahasiswa tuh ibarat kata offline aja tugasnya banyaknya banget ya Kak ya. Kakak pasti akan ribet untuk ngoreksi dan segala macam. Kalau online nih lebih banyak lagi tuh gimana Kak? Kalau online sebenarnya kalau mahasiswa kalau di LSPR itu mereka punya 4 coursework. Jadi ada 4 kali tugas gitu kan. Dan saya di awal tuh saya selalu bilang sama mereka untuk saya nggak mau kelas ini menjadi kelas yang hanya komunikasi satu arah, karena komunikasi efektif itu 2 arah. Jadi kalau saya ngomong sendiri kamu nggak ngomong, ya ngapain gitu. Saya nggak tahu kamu sudah ngerti apa enggak dan lain sebagainya. Jadi ada satu nilai yang memang saya memberikan, itu nilai keaktifan. Nah kalau yang lain itu nanti ada yang saya bikin grup, ada yang saya bikin individu, tapi teknisnya memang dikirimkan secara online gitu kan. Cuman karena mereka di level mahasiswa gitu, yang kopas-kopas kayak gitu, saya sering bilang gini, aturan di saya, di tiap soal saya akan bilang, jika ditemukan adanya plagiasi maka 0 mark gitu. Langsung akan dapat gitu kan. Karena itu bukan suatu hal yang saya nggak tahu, where have you been, nggak tahu. Di mahasiswa itu harus level yang tahu gitu. Cuman kalau dosen yang nilai ya lumayan gitu, dengan segala dilematis mahasiswa yang tadi kalau dilihat di video kan bilang, wah kendala koneksi dan lain sebagainya. Sampai saya bilang, kalian mahasiswa kalau ngirim itu saya bilang 19.00, jangan kirim 18.59. Begitu internet error dan semuanya, Miss Grace maaf internet saya mati. Ya iyalah, orang ngirimnya dadakan kayak tahu gitu kan. Jadi kayak hal-hal seperti itu kadang saya minimalisir. Saya bilang ya udah, kalaupun misalnya secara sistem error gitu, kamu bisa kirim email gitu, atau enggak kamu bisa kasih tahu saya. Nggak bisa gitu, jangan udah kejadian baru kamu bilang. Itu namanya pembenaran, bukan pembelaan gitu. Jadi
ya udah dengan segala ininya mahasiswa lah, udah paham. Dan saya sering bilang, saya sama kamu, saya pernah jadi mahasiswa di kampus yang sama. Jadi kalau kamu gunakan trik itu, saya udah tahu trik itu. Stop. Udah kebaca ya? Sudah kebaca. Sudah pernah ngalamin ya? Sudah pernah. Atau jadi pelaku? Iya, enggak. Langsung terhening. Ibarat kalau kata buat Miss Grace nih mah nggak ada toleran untuk yang kayak gitu-gitu ya. Iya, tapi artinya saya selalu menganggap bahwa menjadi dosen itu kita mendidik gitu ya Kak Meria. Iya, Jadi kita bukan cuma transfer ilmu. Mengajar ya. Kalian salah, kalian dihukum. Enggak, kalian untuk menghindari kesalahan ini kayak begini loh caranya gitu kan. Kalaupun saya bilang, iya jangan dadakan ya kirim tugas gitu, artinya mereka harus tahu bahwa mereka adalah mahasiswa dan belajar itu salah satu tugas dan tanggung jawab gitu. Jadi jangan dadakan tadi gitu kan. Terus pengen nanya, ada mungkin yang berani tanya, Miss Grace kok nilai saya begini? Kalau usahanya segitu, nilainya segitu gitu. Dan mereka harus tahu di level itu gitu sih. Memang cukup tegas ya. Tapi gue kepo deh, penasaran dua orang kakak ini nih Jel. Kak Mary sama Kak Gigi tipe guru yang galak atau kayak gimana sih? Gimana tuh Kak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kak Gigi dulu deh, Kak Gigi duluan. Tipe yang galak atau Miss Grace yang galak, dikenal galak atau yang kayak gimana sih kalau di lesbian? Saya orang tuh selalu bukan mengira, orang tuh menganggap saya galak karena saya tegas gitu. Tapi kayak misalnya ini deh paling gampang gitu. Saya kemarin udah bilang ini tugas pertama gitu kan. Yang telat saya bilang saya nggak terima ya excuse Miss Grace mati lampu dan lain sebagainya. Dan ada kejadian seperti itu. Tapi saya bilang saya galak, tapi begitu di depan dan mereka aktif, saya jadi kayak aduh nggak tega lagi kasih nilainya yang pas-pasan gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu effort mahasiswa, tapi saya pun nggak mau dianggap bahwa ya udahlah kuliah kan yang begini-begini aja gitu, karena yang saya alami dulu nggak seperti itu gitu. Mereka harus bisa membedakan mana dosen, mana mahasiswa. Mereka harus tahu bagaimana tugas itu menjadi tanggung jawab. Belajar itu boleh fun, tapi kamu harus punya respect sama orang gitu. Jadi dari situ mereka tahu bahwa pada akhirnya saya bilang kamu dapat nilai A dan A- gampang banget di kelas saya gitu. Kamu aktif aja udah nilai segitu, dan itu saya membuktikan itu karena saya bilang kalau kamu aktif, saya tanya kamu jawab, percayalah nilai A- itu udah di tangan gitu. Jadi walaupun terlihat galak sih sebenarnya nggak tegaan orangnya gitu. Melihat usaha mereka ya, kecuali yang tipikal udah dikasih tahu udah begini dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau akhirnya saya harus tegas gitu ya sebagai seorang dosen gitu. Ibarat ada konsekuensi khusus ya untuk yang kayak gitu-gitu ya. Wah, tuh teman-teman yang ingin Immanuel Bekasi atau baru mau teman-teman bilang yang lain tuh kalau mau jadi udah tahu ya triknya mau dapat minimal A- ya kayak. Udah ikutin aja maunya KGG apa sih, Miss Grace kayak gimana sih, itu KGG. Kak Mary. Walaupun aku tahu ya kayak kedekatan Kak Mary dengan teman-teman yang SMA atau mungkin SMP yang diajar Kak Mary, itu mungkin Kak Mary bisa jelasin. Kak Mary sosok yang kayak gimana sih kalau di sekolah? Kalau untuk tingkat sama ya SMP maupun SMA, ketika awal menjadi seorang guru pasti penuh dengan idealisme gitu ya, semua harus tertata dan seterusnya. Mungkin rada dikenal sebagai guru yang galak. Oke. Gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pertambahan usiaku gitu ya, itu mempengaruhi juga loh. Ngerasa sih nggak sih kayak Gigi ya? Artinya kita mulai bisa lebih luwes gitu ya. Nah, jadi kalau kedekatan, saya nggak tahu ya anggapan mereka terhadap saya seperti apa. Tetapi kalau memang di SMA, saya tuh dipanggilnya memang kakak kan. Walaupun kemudian saya sudah tidak mengecat rambut saya lagi, saya tetap dipanggil kakak. Jadi ketika saya ngoceh, saya marah, saya pernah tinggalkan kelas dan seterusnya, tapi mereka kemudian datang balik. Gitu. Dan satu yang biasa saya sering, mungkin Etik tahulah kalau di 8 seperti apa saya. Kayaknya aku tahu banget soal 8 enggak tahu kan. Gitu ya. Misalnya saya untuk menjaga keluasan, karena kan mereka juga selain sebagai siswa, kami kan juga di dalam ekskul ya. Di 8 itu disebut dengan ekskul kerohanian Kristen, ada pengurus-pengurusnya, Rotkris 8 gitu. Saya biasa menjalin kedekatan, biasanya saya suka ngajak makan. Walaupun makannya tuh mie ayam doang gitu ya. Mie depannya sama 8 itu enak banget sih. Sekarang udah pindah di samping. Udah pindah di samping ya. Itu kalau untuk di SMA. Jadi di SMP juga sama, walaupun terus terang kalau yang
suami saya yang keempat, saya sangat jarang untuk ketemu gitu ya. Karena penugasan saya itu ada di SMP suami saya yang ketiga. Yang ketiga. Dan di situ saya cukup dekat sih dengan siswa-siswa. Jadi kami malah ada buat grup. Mereka sih yang buat grup dan saya dimasukkan di situ. Dan kalau ketemu dan grup kami itu disebut dengan bestie. Iya ampun. Itu salah satunya ada anak Immanuel. Siapa tuh? Sektor 7. Anakku. Siapa ya? Jadi bestie dan kami bisa menghabiskan waktu ngobrol. Ya, sekarang mereka kelas 9, kami ngobrol gitu dan kami pernah biasa sih ya kalau bagi saya kemudian di luar jam pelajaran itu misalnya yuk ada film ini nonton bareng gitu. Itu biasa kemudian saya lakukan. Oh itu ya. Tapi emang Angel manggil Kameri apa? Kak Mary. Kameri kan? Iya. Kak Gege manggil kamu Kameri. Kameri. Aku juga mah Kameri. Kak Mary mau seberapapun anak-anaknya, anak GP pasti tetap Kak Mary yang manggilnya. Tapi ada yang manggil saya tante. Siapa? Siapa itu orang? Ini yang hubungi saya jadi sempat bingung. Tante, Salah orang kali. tante, enggak sih itu. Kezia. Kezia manggil saya tante. Saya agak sempat aneh gitu ya dipanggil tante gitu, bukan karena tidak mau dipanggil tante, karena Nggak biasa. nggak biasa. Dulu kan pembedaan antara karena dulu saya pengajar PT kan pembedaannya gitu. Saya dipanggil kakak, Ibu Mary Was dipanggil tante gitu. Padahal saya dipanggil tante. Ayo udah deh. Untung dia masih manggil kakak. Sama kakak. Pokoknya dari tahun kapan sampai kapan juga tetap kakak. Catat ya. Catat tuh. Nah, tadi kan udah kita dengar tuh beberapa cerita ya kan. Aku pengen tahu nih lebih dalam lagi asik. Lebih dalam. Ada nggak sih? Ada nggak sih cerita yang tak terlupakan gitu, entah cerita lucu atau cerita sedih dari selama kakak berdua ngajar menjadi dosen atau guru? Ada nggak kak cerita lucu atau mungkin cerita yang nggak bisa? Waktu online sama offline, satu kali aja ya. Online satu, offline satu. Dari Kak Gege dulu nih Kak, silakan. Kalau pengalaman yang tak terlupakan atau yang tak terlupakan tuh kan bisa pengertiannya banyak ya. Apa aja, Lucu, ya? entah sedih, entah apa gitu ya. Kalau di offline adalah ini tak terlupakannya saya mengapresiasi mahasiswa saya yang tadi kalau kaitannya sama Kak Mary ada yang berkebutuhan khusus. Oke. Jadi di LSPR memang ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus tapi memang di level yang masih bisa paham ya untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi mahasiswa ini di kelas dan kelas tersebut sekarang sih mereka sudah lulus gitu dan mahasiswa ini sudah lulus. Di kelas teman-temannya itu sudah paham betul kalau dia lagi marah, kalau dia lagi emosi dan lain segala macam gitu. Jadi ketika saya awal masuk kelas presiden kelasnya akan bilang Miss Grace kita punya teman yang berkebutuhan khusus gitu kan. Oke, jadi artinya dalam mengajar itu apa ya? Kita kan nggak tahu ya mereka tuh individu yang khusus gitu, unik sehingga kalau ngomong tuh jangan sampai men-trigger dia marah gitu kan. Dan ada di suatu ketika itu marah dan benar-benar itu banting kursi gitu kan, banting kursi, banting meja, terus saya gue ngapain ya kalau kayak gini gitu. Tapi temen-temennya itu ya sangat suportif dan sangat mendukung dan dia bilang saya nggak bisa ngikutin pelajaran ini gitu. Yang saya bilang ya udah kamu silahkan keluar, nanti kalau sudah nyaman kamu kembali lagi gitu. Dari situ saya melihat bahwa kita harus menerima orang dengan segala keunikannya, keterbatasannya gitu. Jadi dan saya sangat mengapresiasi teman-temannya pada saat itu. Bahkan ketika saya bilang oke, dibikin grup ya, mereka mau untuk menerima mahasiswa ini menjadi anggota grupnya gitu dengan segala ya keterbatasan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau secara offline itu yang nggak terlupakan. Jadi kalau saya masuk kelas tuh kayak jangan hati-hati ya, jangan sampai terjadi sesuatu karena kayak ini tuh ringkih kalau sampai salah ngomong gitu kan. Kalau online mah banyak yang lucu-lucu gitu, yang entah nggak ke unmute lah gitu masuk gitu, atau ada mohon maaf banget ya yang tiba-tiba misalnya dia nggak off cam atau nggak dia lupa klik untuk off cam gitu. Mohon maaf nih saya ngajar situ masak gitu kan. Lagi masak. Atau nggak yang saya bilang, yuk coba siapa misalnya etik, gimana pendapatnya gitu. Dan suara baru bangun tidur. Bisa nggak sih kamu tolong on cam aja, pas on cam astaga mukanya bengep banget gitu. Kamu baru Ternyata. ya udahlah off cam aja lah kayak begitu. Jadi hal-hal itu yang menurut saya kadang jadi lucu. Atau yang paling lucu lagi adalah gini, kan kalau mahasiswa punya trik, saya punya trik gitu.
off cam nih selama kuliah, ya udah saya biarin aja. Pas oke, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Saya tungguin aja siapa yang nggak akan keluar dari Zoom meeting saya. Berarti Hai, ya udah saya nggak absen. Saya bilang ini kamu masuk kelas saya dan kamu tidur. Kalau kamu mau mendapatkan itu menjadi sebuah presensi, kamu ketemu saya, maksudnya secara online gitu. Jadi kadang itu mengajarkan suatu tanggung jawab ya. Betul. Saya ngobrol ya 90 menit situ tidur gitu kan. Berasa didongengin. Iya, berasa dongengin. Mending kalau didengerin nanti kalau dia volumenya off juga. Ya ampun, emang Gitu, iya Pak. sih. Ibarat kata mahasiswa punya trik, dosen juga punya trik. Iya. Kalau Mary gimana, Kak? ya kalau saya sih mau hanya menceritakan untuk yang offline terakhir ini yang saya alami, yang saya anggap itu kocak gitu ya. Kocak bagi diri saya, tapi mungkin bagi yang bersangkutan nggak kocak. Oke. Nah, ini salah satu Jemaat Immanuel Bekasi. Nah, jadi saya tuh ceritanya pagi-pagi saya lihat status mamanya, ulang tahun. Oke. Nah, ulang tahun kan, waduh, anaknya ulang tahun nih. Pas saat itu anak itu memang masuk kelas 7. Jadi ketika kemudian kami, kalau di 32 itu ini di SMP ya, kami melakukan pembiasaan doa bersama yang Muslim Tadarus. Setelah itu saya panggil, kamu sini, maju dia kan, dia maju, terus kamu gak minta maaf sama saya, pokoknya aku kerjain lah gitu kan. Nah, udah mulai keluar air matanya, nangis beneran. Terus dalam hatiku langsung, waduh, bokap nyokapnya gue kenal nih, opa omanya gue kenal nih, waduh bahaya nih gitu. Terus aku langsung aku happy birthday gitu. Nah, rupanya ada temennya yang memvideokan itu, sempat sedikit memvideokan gitu. Tapi tuh sampai dia keluar tuh, sampai dia duduk tuh dia masih nangis gitu kan. Sampai kemudian aku cerita ke Walasnya, Walasnya bilang gini, jadi kalau di SMP itu aku suka dipanggil Oma, itu anak baik-baik, Oma, kenapa dikerjain gitu kan. Udah. Terus aku langsung WA karena ngeri juga kan, karena mamanya kenal sektor 6. Aku WA. Maaf ya, tadi anaknya dikerjain gitu. Malah bapaknya bilang begini, videonya kiriminnya lengkap dong. Rupanya menurut mamanya itu cerita ketika ulang tahun itu, paginya berdoa, mamanya bilang, Kak, sekarang ini sudah umur sekian, jangan diem-diem jadi anak, harus lebih aktif dan seterusnya. Ternyata mewek gitu lah. Itu kalau cerita offline. Kapan lagi kan aku ngerjain anak kan gitu. Itu kalau offline. Kalau online lucu lagi, ini masih yang SMP aja ya, yang lucunya gini. Jadi ketika mau ujian sekolah praktek, ya ujian sekolah praktek, aku juga nggak mau ribet lah kasih mereka. Terus aku bilang gini, ya udah, kalian kumpulkan video membaca Alkitab dari Mazmur 23. Mau pakai bahasa Indonesia silakan, mau pakai bahasa di luar bahasa Indonesia silakan. Pokoknya buat sebagus yang bisa sekalian buat. Udah nih kan, semua pada kirim. Kemudian ada yang belum kirim. Tentu dari pihak sekolah kan nanya, Bu, yang ini kok nilai praktiknya belum ada. Oke. Aku bilang, ya udah, coba saya hubungi. Tahu nggak kemudian yang dikirim ke saya apa? Pembacaan Mazmur 23 oleh mamahnya. Serius. Terus tuh mamahnya tuh videoin tuh, ya itulah ya. Saya sih akhirnya ya ketawa aja. Misalnya tuh ada yang misalnya kirim video, ya maaf ya, bukan video yang memang mereka persiapkan. Jadi video tuh yang kakinya nampak gitu kan. Jadi sambil begini. Jadi enggak yang mereka tatah dengan benar gitu ya. Jadi yang tadi yang saya ceritakan itu ya baca Mazmur 23, mamanya yang baca Mazmur, terus duduk ngedemplok di bawah, terus buka Alkitab, maaf, dari suku tertentu yang logatnya sangat jelas terdengar, itu yang dikirim. Terus saya bilang, ini apa yang mau saya nilai? Ya tapi ya bagaimana, waktu penilaian segera ditutup, gimana dong? Gitu karena online, artinya yang penting mereka pikir ya udah gue kumpulin tugas. Itu dia ya. Waduh. Sampai sekarang saya masih simpen videonya sebagai sebuah kenang-kenangan. Berarti banyak banget pengalaman maupun offline dan juga online Kak Gege dan juga Kak Mary ya. Kak, ini kan kita udah apalagi
Kedua-duanya di Kota Bekasi ya Kak ya. Untuk pembelajaran sekarang udah kalau bisa 100% ya. Sudah. Hitungannya Kalau kalau saya dari sudah. SPR gimana? Hybrid. Hybrid ya. Nah, gimana nih Kak GG sama Kak Mary sendiri? Kak Mary udah harus 100% dan Kak GG hybrid maksudnya udah kembali ke tatanan, tanda kutip tatanan, mulai ke tatanan awal lagi Kak. Gimana Kak, ada penyesuaian lagi Kak atau bagaimana? Boleh Kak GG? Kalau di LSPR karena sekarang hybrid, tapi hybrid ini menuju untuk tatap muka, jadi nggak langsung kayak datang ya gitu, ngambil kayak kaget, tapi dibikin 50% kalian hadir, 50% online, tapi nanti akan ketukar lagi yang online di rumah dia akan bisa offline, baru nanti akan bersamaan 100% gitu. Kalau dibilang penyesuaian sebenarnya pada saat COVID sempat landai itu pernah hybrid juga, jadi kalau sekarang nggak kaget-kaget banget, cuman memang dari sisi dosen itu usahanya lebih karena kayak harus tahu bahwa di sini ada online dan di sini ada offline gitu, dan itu apa ya harus pintar-pintar untuk merhatiin yang di Zoom dan merhatiin yang di kelas gitu kan. Kalaupun mau duduk kalau mahasiswa depan sini dan laptop komputernya sebesar itu kan nggak kelihatan juga, jadi mau nggak mau berdiri tapi still di situ karena kan kameranya nggak akan mungkin ngikutin gitu kan. Dan kadang yang saya bilang begini, kalian harus sadar bahwa sebenarnya esensinya kalian tuh mahasiswa tatap muka, bukan online. Gitu. Jadi jangan sampai kayak Miss Grace bisa nggak saya pilihnya kuliah online aja, nggak ada pilihan. Bukan pilihan itu. Bukan pilihan gitu kan. Akhirnya mulai membiasakan, yuk aktif gitu. Untungnya sih ketika hadir di kelas lebih aktif ya, karena memang dosennya dilihat secara langsung. Beda kalau di Zoom kan ada dia ntar aja, ada dia yang lain aja gitu. Ambience mereka aktif sih udah terasa ketika hybrid. Makanya saya bilang gantian ya sama yang di Zoom, kalau nanti hadir di kelas semoga euforianya sama dengan yang di online. Ini berkata sukacita ngajarnya lagi timbul lebih keras lagi ya Kak GG ya. Kak Mary gimana Kak? 100% loh sekarang Kota Bekasi. Iya, 100%. Luar biasa. Luar biasanya. Akhirnya. Iya, luar biasanya itu seperti ini. Jadi kan saya ceritain di SMP aja ya. Di SMP kan otomatis kan kami masuk yang kelas 9, kelas 7 itu masuk pagi. Kemudian karena lokal ya, kemudian yang kelas 8 itu masuk siang. Kami pernah ngalamin di SMP ku tercinta itu 3 shift. Jadi pulang jam 3. Nah, catatannya saya kan ngajar semua kelas. Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Sama, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Akhirnya saya baik-baik saja di sekolah. 3 shift ya udah aku ngikut 3 shift lah. Ya. Kemudian ada hari-hari tertentu yang aku ke suami yang lain ya gitu. Mereka sih oke gitu. Udah ngerti lah ya. Udah ngerti. Nah, ketika pembelajaran tatap muka ini kami sudah 100%, saya sih mengambil kebijakan sendiri. Artinya untuk materi saya kumpulkan perangkatan. Jadi kelas 9 kumpul, kelas ini kumpul, sama di SMA juga seperti itu. Nah, persoalannya yaitu ketika mereka ada pelajaran agama Islam. Otomatis kan mereka keluar, ya cari saya. Akhirnya gue mesti standby juga di situ. Ketika saya ada keperluan, saya berarti titip. Saya sudah kasih tugas dan seterusnya. Tinggal mereka kerjain aja. Tinggal mereka kerjakan, tapi saya biasa titip sama guru yang PAI, pendidikan agama Islam. Anakku nggak keluar ya gitu. Soalnya kalau mereka keluar kan nanti saya yang didalamin. Ya betul. Gitu. Seperti itu sih. Tapi setelah happy lah ya Kak, udah 100%. Lebih happy atau gimana? Atau malah online aja deh? Gimana? Oh, kalau saya sih terus terang lebih happy offline. Mau marah saya marah gitu kan. Ketemu tugas saya bisa kejar gitu kan. Kalau online saya mau kejar, ini ada. Saya mau kejar, tahu WA nih. Ada yang bilang gini di WA. Ibu, ini nomor papahnya. Ibu hubungi saja. Dia ada di rumah mama barunya. Kan bingung kita. Serius itu ada. Aduh, ada mama baru. Ya kita kan nggak tahu sampai urusan seperti itu. Ketika kunjungan ke, kalau online kan ada mesti kunjungan juga kan, offline juga ada kunjungan. Itu saya sempat kunjungan, kemudian ke rumahnya, dia di rumah opungnya ngejar sana, tahu kita mau datang, dia udah balik lagi ke rumah mamahnya lagi kan. Akhirnya pernah dalam satu waktu itu
anak ini kita bawa ke sekolah bersama dengan guru BK, saya guru agamanya sama wali kelasnya, kita giring. Jadi motor saya di belakang motor anak ini berserta dengan mamanya supaya dia tidak membelot. Astaga. Karena harus ada ke sekolah untuk buat surat perjanjian. Kalau masih seperti itu berarti nggak naik kelas. Ya waktu itu nggak naik kelas. Gitu loh. Wow, berarti memang pengalamannya wah. Guru-guru yang nggak biasa, ini guru-guru luar biasa karena mengalami fase COVID dan juga yang normal gitu Angel ya. Nah, terus kan tadi kan udah ya suka dukanya juga udah termasuk lah ya ke dalam itu. Terus ayat pegangan kakak atau kakak dan kakak Kakak dan kakak lah. Kakak dan ibu. Kakak dan kakak. Ayat pegangan kakak berdua kalau misalkan lagi mengalami pergumulan. Lagi ada pergumulan gitu, misalkan pergumulan sebagai guru gitu, ada nggak sih kan maksudnya cara dan mungkin ayat penguat mungkin kali ya untuk naikin imun lagi lah ibarat kata, atau mungkin gairahnya lagi. Pasti kan adalah momen-momen ibarat kata ya setiap manusia kan pasti kan ada kayak kita lagi ngedrop segala macam. Dari KGG sama Kak Mary sendiri gimana? Mungkin Kak Mary dulu Kak. Kalau saya semenjak saya dari SMA itu ya, itu kalau orang bilang tuh ayat pas saya ya. Yeremia 29 ayat 11. Apa ya itu ya? Rancangan Tuhan. Ya, ada rancangan damai sejahtera kurang lebih seperti itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sih. Dari pertama kali saya khotbah itu SMA karena tugas. Nah itu saya ambil. Dan itu sampai sekarang. Jadi berkata walaupun dia lagi dalam pergumulan tetap untuk kayak jalan satu-satunya adalah ya curhatnya ke Tuhan. Perjalanan membawa. Itu kan Perjalanan bahasanya. membawa. Ada lagu perjalanan membawa? Ada. Perjalanan membawa. Hati-hati di jalan Tulus. Perjalanan membawa. Bagus juga Tulus ya tuh lagunya. Oke, itu dari Kak Mary. Kalau Kak Gigi sendiri gimana Kak? Kalau dari saya, kalau ditanya caranya adalah dulu mungkin tadi mengaitkan sama tadi apa yang disampaikan Kak Mary gitu, bahwa semakin umur bertambah, pengalaman hidup banyak, itu yang istilahnya galak, tegas itu dia akan berkurang dengan sendirinya. Dan itu yang kebetulan mama saya sering bilang gitu, ya mungkin kamu belum sampai di umur mama ya, kalau kamu sampai di umur ini kamu tahu nggak bisa hal-hal yang seperti itu, Mungkin bisa lebih memahami kan, lebih bisa paham. Dan itu yang akhirnya saya pahami ketika jadi dosen. Jadi kalau mau marah tuh mama saya bilang, inget ya kalau kamu mau marah itu orang tuanya cari duit setengah mati untuk disekolahin gitu. Jadi kayak moga saya lulusin nggak tega gitu kan. Jadi hal-hal itu yang lebih menguatkan. Dan mama saya sering bilang ketika saya cerita, terus dibilangnya gini, kamu pada saat kamu jadi mahasiswa mungkin kamu melakukan hal yang sama dengan dia. Jadi jangan sok-sokan bahwa nggak boleh ya begini-begini dan lain sebagainya. Jadi coba kamu lihat diri kamu dan jangan sama ketika kamu membandingkan kamu sekarang dengan mahasiswa pada saat mereka sekarang pada umurnya gitu. Jadi kalau ditanya kemudian segala sesuatu yang mengarah pada apa yang menjadi pegangan saya dalam hidup, kalau kita sering dengar ayat emas gitu ya, saya suka dengan Roma 12 ayat 12. Mungkin banyak yang tahu. Bunyinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa gitu. Jadi apa yang membuat kita tetap semangat adalah kita tahu bahwa harapan di depan yang Tuhan rancangkan tuh tadi kayak kata Kak Mary, itu pasti yang masa depan yang lebih baik gitu. Tapi bahwa kita mau semuanya segala sesuatunya baik, justru keimanan kita diuji dengan sabar ya gitu ya. Dan dalam segala sesuatu ya bawa itu dalam doa gitu. Jadi itu sih. Berarti memang kalau boleh aku rangkum mungkin ambil intisarinya, ini KGG dan Kak Mary kayak gini juga nggak lepas dari memang berpelayanan di Immanuel yang sangat kuat ya. Kalau boleh aku bilang, kita udah nggak usah ragu lagi deh kalau misalkan Kak Mary udah jelas, KGG udah jelas, banyak banget ibarat kata bidang-bidang atau mungkin peran-peran yang ada di GPIB Immanuel Bekasi yang dilakukan oleh Kak Mary dan KGG sebagai pelayan di gereja sendiri. Nah, pengen tahu, ini kan kesibukan Kak Mary dan KGG kan boleh dibilang sibuknya banget lah ya. Tapi di gereja tuh ada aja gitu muncul namanya di warta jemaat sebagai panitia apa. Apalagi Kak Mary sebagai majelis, KGG sempat pokja berapa kali.
banyak panitia yang udah dilaksanain. Itu gimana Kak Mary dan Kak Gege sendiri bagi waktunya dan juga gimana ya prioritasnya mungkin bisa membagi waktu dan juga menempatkan diri juga sebagai pelayanan di gereja. Mungkin dari Kak Mary, Kak. Iya, ada masanya ya. Berat nih kalau ini berat Enggak nih. sih, enggak. Ya kita tahu semua kita ada kan semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan ya. Dan kemudian ketika Tuhan mempercayakan semua pekerjaan kepada kita dan yang melaluinya ada berkat-berkat materi juga kita terima, itu juga karena Tuhan. Kalian kan nggak tahu ceritanya kenapa saya bisa ngajar di 8. Nah, balik lagi kan? Oke. Balik lagi ya sedikit ke situ. Kenapa? Saya ingat banget ketika itu sedang dilakukan pembinaan dulu apa sih kan suka ada kayak pendalaman Alkitab zamannya Pak Laura ya kalau saya nggak salah. Kelas Alkitab. Kelas Alkitab. Nah, betul. Saya di luar, terus ada Pak Rompas sektor 7 ya. di luar, terus ada dari sektor 9 hadir di situ, Pak Banurea. Oke. Pak Banurea. Sebelumnya tuh Pak Rompas. Ketika itu saya pelayan PT ngajar di sektor 7. Terus Pak Rompas bilang, "Kak, itu Pak Banu cari guru agama." Kemudian Pak Banu keluar, Pak Rompas bilang, saya waktu itu belum terlalu kenal, belum nggak deket lah dengan Pak Banu. Ini Mary, jurusan, ketika itu saya masih kuliah. Singkat cerita, Pak Banu ketika itu sebagai salah satu anggota komite sekolah di SMA 8 yang belum ada guru agama Kristen. Ceritanya gitu. Iya. Nah, jadi kata Pak Banu, memang kamu ini, ya memang itu sesuai dengan jurusan saya. Jadi saya waktu itu belum ada ijazah, belum ada. Singkat cerita saya suruh datang menghadap kurikulum di sana. Udah saya menghadap hari Kamis, hari Jumat langsung suruh ngajar. Itu cerita saya masuk di 8. Jadi karena juga pelayanan di manual juga gitu ya Kak ya? Iya benar. Jadi itulah itu ya pengalaman-pengalaman ketika saya kenapa tadi saya katakan ketika kita berpelayanan Tuhan tuh pasti kemudian memberikan kepada kita, mencukupkan lah. Saya pernah kerja juga di satu perusahaan yang subkontraktor karena orang gereja juga. Itu poinnya. Itu. Yes. Nah kemudian ya seperti itulah. Jadi saya ada di 8 juga. Tuhan membuka jalan melalui orang-orang yang ada kan ya Kak Gege ya. Betul. Nah, ya itu melalui pelayanan itu. Iya, tapi kalau ngomongin soal pekerjaan dan Immanuel, apalagi Imade ya kayaknya kita bertiga sangat relate ya. Maksudnya, Angel mungkin nanti pasti akan merasakan ibarat kata kayak aku juga pekerjaan di bidang ini kemungkinan kayaknya kebanyak hal dapat link juga dari Immanuel gitu kan. Jadi memang kita berpelayanan juga pasti akan ada hasilnya juga ya. Nah itu dari Kak Mary, Kak Gege sendiri Kak. Ini Kak, lo kan dari GP sibuk banget nih Kak nih. Ini itu waktu jadi GP juga pernah jadi wartawan, sibuk pengurus segala macam. Itu gimana lo bagi waktunya dan gimana sih prioritasnya Kak? Kalau dari awal gitu kan untuk sampai pada tahap prioritas mengerti bahwa ikut persekutuan dan ambil bagian dalam pelayanan itu harus gitu. Kalau buat saya harus ya secara personal. Itu awalnya ngelihatnya mungkin agak jauh ya. Ketika saya masih kecil dulu belum tinggal di Bekasi gitu ya, tinggalnya di Surabaya gitu. Itu saya kalau sekolah minggu harus naik sepeda sekitar 3 kilo gitu. Jadi untuk ke gereja Kristen Jawa Wetan tuh sejauh itu. Nah, ketika saya pindah di sini karena masih kecil kan adaptasi yang baru tuh kadang kayak males datang PT males gitu. Sampai orang tua saya tuh udah kayak mau datang enggak. Sampai ayah saya bilang ini mah bukan domba yang hilang, domba yang menghilangkan diri gitu kan. Sampai akhirnya saya lupa mama saya atau papa saya bilang kayak gini. Kamu bisa belum handphone waktu itu ya. Kamu bisa main sama teman-teman kamu berjam-jam, kamu bisa tidur berjam-jam, nonton TV berjam-jam, main PlayStation berjam-jam. Kenapa kamu nggak bisa pergi ibadah PT yang cuma sebentar? Gitu. Dari situ, gue harus pergi ke persekutuan turunan. Nah dari situlah, ya akhirnya tadinya nggak mau tuh jadi sampai mungkin kalau tadi dibilang aktif di GP sampai dulu pernah mama saya bilang kamu kayak tinggal aja di GP. Gitu. Terlalu kebanyakan kegiatan itu gitu. Tapi dari situ awalnya dan itu yang menjadi pengingat ya buat saya. Orang tua saya udah nggak pernah nyuruh lagi deh ke ibadah ya dan lain sebagainya ya.
Tapi yang ditanamkan ke saya adalah kamu bisa ya kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu senang-senang, terus masa Minggu nggak bisa sih? Gitu. Ke gereja itu nggak lama kok, gitu kan. Kalau kamu mau membandingkan apa yang Tuhan kasih di diri kamu, itu lebih banyak daripada yang kamu kasih, gitu. Jadi dari situ, menurut saya yang kalaupun kadang kayak misalnya di umur sekarang gitu kan, mungkin udah nggak kayak aktif gitu, tapi kayak KGG bisa nggak ikut talk show? Mau bilang enggak tuh nggak bisa, karena kayak udah terlalu banyak yang Tuhan kasih, bilang kayak gitu aja nggak bisa. Jadi itu yang akhirnya di antara sekian banyaknya pekerjaan ataupun seneng-seneng lah gitu kan, ada waktu yang harus kita kasih juga, baik dari persekutuan maupun pelayanan gitu sih. Menarik banget ya. Saya ingat nih Kak Gege nih ketika teman-teman yang lain belum muncul gitu ya. Kak Gege ini muncul sebagai petugas multimedia gitu kan, jam 6 pagi, jam 5:30 tuh jam 5 tuh dia udah nangkring dulu, padahal pulangnya saya tahu malam, itu masih sama almarhum Pak Rudi kalau mata ya, zamannya ya pada masanya. Itu memang oke lah ketika ya itu tadi ya, memberi diri secara penuh. Ya kan Kak Gege ya? Iya betul. Jadi sebelum ada Anthony yang setiap pagi ada di gereja, ada Kak Gege yang jadi malamnya juga nongkrong. Malam nongkrong, tahu banget nongkrong di mana. Kayak dibilang tidur aja kamu di gereja kalau sepulang. Gara-gara rumahnya paling deket, iya gitu kan. Apa-apa Kak Gege dulu yang diteleponin. Betul. Kalau mana Anthony itu sebelum Anthony itu Kak Gege udah pernah ngerasain gitu. Nah, kakak-kakak ini pernah nggak sih kepikiran buat ngajar di luar jam kerja kakak berdua? Bener tuh, ibarat kata kalau jam kerja kan dapat salary lah ya. Pernah nggak sih maksudnya kayak ngajar gitu yang jelas, tapi di luar jam kerja mungkin yang tanda kutip mungkin kayak pelayanan gitu kali Kak? Gimana Kak tuh Kak Mary? Ya, kalau saya tadi kan saya katakan bahwa saya bersuami 4. Banyak ya? Oke. It's okay. Tapi tidak dilihat dari sisi penghasilan. Oke. Karena suami keempat saya itu include dengan suami saya yang ketiga. Oke. Ya. Masih adik kandung ya? Enggak, sama-sama SMP. Ya, jadi gini, mungkin ini untuk kita ketahui bersama, yaitu bahwa dunia pendidikan ini untuk sampai dengan tingkat SMP itu dipegang oleh kota. Oke. Sedangkan untuk tingkat SMA itu dipegang oleh provinsi. Jadi seperti saya, statusnya saya bukan pegawai negeri sipil, tetapi saya adalah pegawai honorer Kota Bekasi. Oke. Ya. Nah, jadi penempatan saya adalah di SMP 32. Tapi saya diminta untuk mengajar di SMP 41. Dan itu free. Oh. Gitu. Jadi saya di 41 itu saya tidak. Hitungannya memang free gitu ya? Ya sebenarnya sih saya bisa aja nolak gitu kan. Tapi ya balik lagi seperti kata Kak Gege, kan udah orang materinya juga sama kok. Hanya bedanya yang satu di Wisma Jaya, yang satu di Rawalumbu Jembatan 14. Kenapa tidak gitu. Jadi saya mengajar di sana, tapi istilahnya saya mencukupkan jam mengajar saya. Oke. Tidak ada kewajiban sih sebenarnya, tapi ketika saya melihat anak-anak di sana itu sekitar sekarang ini jumlahnya 156 yang Kristen. Nah, kenapa tidak? Oke. Kalau aku mau tanya lebih dalam lagi nih Kak. Ini kan kalau Kakak nyampaikan tadi alasan dalam segi sistematis lah Kak ya. Pengajaran ini materi sama. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang dari hati Kakak sendiri gitu loh Kak, menilainya bagaimana, kenapa Kakak mau free gitu loh, walaupun tambah pekerjaan, tambah kecapean lagi, apa yang membuat Kakak mau untuk mengambil itu di luar alasan sistematis Kak? Ya, karena ada waktu dan kesempatan untuk ada pengajar agama Kristen di sekolah negeri, dan itu bukan hal yang mudah. Ya mungkin teman-teman pemuda mungkin pernah mengalami sekolah aku nggak punya guru agama sehingga aku mesti minta nilai dari gereja gitu. Kemudian kan pasti saya pernah ada di situ juga gitu kan sebagai komisi pendidikan yang nilai gini kan ya, walaupun nilainya jelek kemudian ya udah deh di atas KKM karena kan nggak mungkin untuk remedial lagi, prosesnya panjang kalau di gereja. Nah jadi ketika ada kesempatan untuk masuk
di sekolah negeri kenapa tidak? Itu. Nah, termasuk juga kenapa saya ini ya, balik lagi kalau dikatakan bukannya serakah atau apa gitu ya. Kenapa saya kemudian di 21? Karena kepala sekolah 21 ketika itu adalah mantan guru di 8. Jadi dia narik saya karena 8 tidak karena 21 tidak ada guru agama. Saya pikir kenapa kesempatan itu tidak saya ambil? Jadi pokoknya kalau ada sekolah negeri, gue masuk deh. Karena ketika kemudian kita datang-datang gitu ya, seorang lulusan sekolah tinggi teologi dengan jurusan pendidikan agama Kristen datang ke SMP ya, ke SD tanpa surat dari dinas pendidikan, Susah. tidak diterima. Tidak diterima. Ya. Oke. Walaupun kemudian dibilang udah deh free deh, kami nggak digaji. Tetap. Maka sama SMP, SMA itu di masa sekarang ini tahu sendiri lah Bekasi berapa banyak sih sekolah-sekolah SD yang nggak ada kan guru agamanya, pada siswanya ada. Gitu. Makanya ketika ada kesempatan bisa masuk di situ, kenapa nggak saya ambil? Nah itu Bu. Kemudian pertanyaannya, Kak kalau gitu kenapa kakak nggak ngoper, nggak berikan ke yang lain? Saya nggak tega, karena free tadi. Oke, berarti Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin tadi kan selalu saya katakan, Kak Gigi juga tadi bilang semakin kita bertambah umur gitu ya, tingkat kesabaran kita mungkin akan lebih bertambah gitu ya, dan seterusnya pandangan kita mungkin lebih luas dan seterusnya. Tapi kalau misalnya yang baru-baru belum tentu siap untuk free loh gitu. Nah itu. Oke, oh ini menarik banget loh. Banyak orang yang dekat sama kamera tapi mungkin nggak tahu juga tentang kisah yang kayak gini ya Kak ya. Ya mungkin kita juga Kak Gigi, kita nggak tahu ya Kak ya. Saya nggak tahu. Wow, oke dari Kak Gigi gimana Kak? Kalau Soal tadi, ya kalau dari tadi pertanyaannya adalah mau nggak sih untuk memberdayakan talenta mengajar di luar jam ngajar, istilahnya kasarnya nggak digaji gitu kan gitu. Kalau mungkin perlu diketahui bahwa kalau di dosen itu kita punya tridharma perguruan tinggi, jadi pengajaran, penelitian, pengabdian gitu. Jadi kalau saya ngajar oke terpenuhi, di luar itu saya harus bikin penelitian, di luar itu lagi saya harus mengabdi pada masyarakat. Iya, konteksnya yang nggak dibayar itu tadi gitu. Mungkin kalau ada yang tahu, saya sempat ke Banten beberapa waktu yang lalu, nah itu saya nggak dibayar gitu kan. Jadi artinya itu pengabdian masyarakat gitu kan. Dan itu ya akhirnya saya terima gitu. Kami hanya berberapa ya, dan berlima, dan itu situasinya COVID pada saat itu gitu kan. Ya udah kami terima pergi ke Banten yang di ujung sana. Jadi kalau dibilang Banten tuh yang pernah kena tsunami 2018 pada saat itu. Nah, itu mengajar di sana. Kenapa saya terima? Satu, ya itu merupakan kewajiban. Yang kedua adalah kadang itu kita harus menantang diri kita untuk sesuatu yang berbeda gitu. Ya kalau ngajar mahasiswa biasa, coba ini yang diajar guru-guru SD dan pedalaman gitu. Dan itu emang cukup menantang sih, ngejelasin sesuatu yang ini harusnya ngerti deh gitu, tapi kita harus pakai perbendaharaan kata yang mereka pahami gitu, dan mereka yang nggak sampai melek teknologi. Bahkan dari situ banyak pembelajaran hidup yang didapat, bahwa kita ngelihat ini kamu ke sekolah begini gitu kan, tanpa alas kaki lah segala macem gitu kan, hujan turun tetap kamu mau pulang, iya saya pulang, anak kecil itu jalan sampai berapa kilo. Jadi kalau saya mau banget gitu, bahkan mungkin nggak konteksnya sampai ke Banten, untuk membagi ilmu gitu kan kepada yang lain, nggak dibayar, itu menurut saya hal yang cukup cukup menarik. Dan kalau tadi kami bilang di level kami itu lebih pada berbagi ilmu gitu kan, berbagi ilmu, udah nggak lagi kayak oke, ilmu gue harus menghasilkan sebanyak itu gitu, karena itu udah diatur sama Tuhan sih. Ketika kita mau memberi banyak, Tuhan tahu apa yang udah kita lakukan gitu. Jadi seperti itu sih, punya kepuasan tersendiri lah untuk hal itu ya. Wah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya nih, segmen ini, aku mau nanya satu hal nih, Kak Gigi sama Kak Mary. Sampai kapan mau menjadi pengajar? Kak Gigi sama Kak Mary. Kalau secara struktural tentunya sampai masa pensiun gitu kan. Ya kan, karena kalau kami kan ada masa pensiun. Nah, kemudian dilihat juga
mungkin teman-teman tahu lah ya berita, honorer akan dihapus dan seperti itu ya. Ya, cuman saya pikir Tuhan pasti punya cara lah untuk seperti apa, karena kan pasti itu melalui proses. Kalau ditanya sampai kapan, ya sampai Tuhan mengizinkan. Karena tadi kita catatannya kita bukan pengajar, tapi kita pendidik. Pendidik. Ya. KGG. Ya kalau mungkin Kak Mary kan menjelasnya ada tenggat waktunya gitu kayak, tapi akhirnya itu kita pahami bukan sebagai konteks profesi gitu kan, bahwa sebenarnya itu bisa stop kapan aja, iya, tapi karena kita sebagai pendidik itu tadi, kalau di LSPR sih ya sampai apa juga tunggu diberhentikan aja gitu ya. Yang saya sama persis idem dengan Kak Mary adalah selama Tuhan masih mengizinkan, selama Tuhan masih mempercayakan kita berprofesi sebagai pendidik, ya kita jalani itu dengan tanggung jawab gitu. Luar biasa. Ibarat kata kalau aku bilang ya, guru itu atau pengajar itu bukan lagi sekedar profesi biasa, tapi panggilan jiwa dan panggilan diri yang melayani ya. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama dengan KGG dan Kak Mary. Wah, seru banget. Dan kita mau lanjut lagi ke segmen Games. Nah, Sobat Imada, sekarang kita udah ke segmen games. Asik. Siap belum ya, Kakak? Gamesnya gimana Kak Angel? Nah, jadi gamesnya itu nanti aku bakalan nyebutin satu kata. Nanti Kak Gege sama Kak Mary? Sorry, agak lupa. Gak apa-apa. Deg-degan ya. Kak Mary, nanti kira-kira dari satu kata yang aku kasih tuh, apa sih yang kepikiran satu kata juga. Nanti sebutnya barengan ya, Kak? 5 detik ya, pokoknya aku sebut 5, 4, 3, 2, 1 langsung ngomong gitu ya. Oh Iya. ya. Ntar ada penonton bayaran akan menghitung. Siap penonton bayaran? Siap? Siap. Bagus. Oke, silakan Angel. Oke, kata pertama. Belajar. 5, 4, 3, 2, 1. Buku. Buku. Kakak lagi apa Kak? Mahasiswa. Buku mahasiswa. Oke, lanjut. Kata kedua ya. COVID. 5, 4, 3, 2, 1. Online. Pandemi. Oke. Kata ketiga. Sekolah. 5, 4, 3, 2, 1. Bahagia. Guru. Oke. Bahagia. Bahagia dan guru. Kata Oke. keempat. Matematika. 5, 4, 3, 2, 1. Susah. Rumus. Susah itu kata Adis. Oke, karena mereka seorang guru dan dosen, kita kurangi waktunya hanya 3 detik aja ya. 3 detik aja. Gitu ya. Lanjutnya lagi. 5. Kata kelima ya. Waktu. 3, 2, 1. Berharga. Deadline. Nah. Oke, lanjut lagi. Kata keenam. Zoom. 3, 2, 1. Unmute. KGG. KGG apa? On cam. Oke. Lanjut kakak 7. Kakak Angel. Kata ketujuh. Murid. 3, 2, 1. Pintar. Iseng. Iseng. Ini murid-murid SMA 8. Iseng-iseng ya. LSPR pintar-pintar. Oke. Luar biasa. Kata ke-8. Guru. 3, 2, 1. Pendidik. Pengajar. Kan guru. Guru aku gitu. Oke, ke-9. Kata 9. Buku. 3, 2, 1. Ilmu. Pengetahuan. Kok nyambung ya? Emang saling melengkapi ya konsepnya. Oke, 10. 10. Immanuel. 3, 2, 1. GP. Imada. Kata yang terakhir ya. Imada. 3, 2, 1. Etik. Aku lah masih kan ya? Pasti. Kenapa ya? Oh iya betul. Oke, itu dia games kita hari ini. Oke, games udah, ngobrol-ngobrol udah nih. Aku mau nanya ke yang pertanyaan terakhir ini nih. Nah ini aku pengen minta motivasi dari kakak guru dan kakak dosen ini. Satu kata untuk sekolah secara online atau offline. Satu kata dari kamera apa? Ebenezer. Itu berarti kenapa kak? Sampai di sini Tuhan menolong. Jadi mau online mau offline, Ebenezer Tuhan Ebenezer. menolong. Tuhan menolong. KGG.
Kalau satu kata selalu tiap ngajar saya bilang semangat. Artinya mau online offline itu hanya metode sih. Kalau kita tetap punya semangat cari ilmu, ya mau online offline sama aja sih. Oke. Sekarang atau pertanyaan lagi, pesan untuk pembelajaran di masa sekarang ini. Untuk pengajar boleh, untuk para murid boleh. Silakan, Kak Mary. Iya. Untuk para siswa. Para siswa. Mari semangat untuk belajar. Tinggalin lah yang kemarin-kemarin ya. Ya bangun siang, karena aku ngalamin gitu kan. Kenapa terlambat bangun siang? Karena kebiasaan, buka seret bangun gitu. Kita mulai lagi dari awal. Dalam tanda kutip melanjutkan yang sudah ada. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari tahu di luar dari apa yang mungkin sudah didapat. Karena ada banyak hal di luar sana yang kamu belum tahu. Yang kemudian harus kamu tahu, kamu pelajari, dan itu menjadi bekal kamu untuk kehidupan depan. Itu sih. Dari Kak Gege? Kurang lebih sama sih ya kalau dari kamera seperti itu gitu. Artinya tetap semangat gitu ya, mau online atau offline gitu. Kadang kalau saya bilang adalah beberapa dari kita cukup beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan. Beda kalau kita ngelihat yang di TV lah sampai di atas naik di baskom, dia dayung sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Apalagi yang ya kalau yang di perkotaan ya gitu. Kalian jangan terbiasa tadi kayak kata Kameri bilang tinggal buka online itu aja kadang-kadang susah ya gitu kan. Kalau mau dibandingkan mungkin ya zamannya saya kuliah aja naik angkot 52 turun sampai Jakarta, jalan kaki lagi gitu kan. Sekarang itu segala sesuatu serba instan, tapi jangan terbawa dengan suasana seperti itu. Punya rasa penasaran, punya rasa ingin belajar yang cukup tinggi. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu nggak mau dengerin apa kata dosen di sekolah atau di kuliah gitu, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, buka aja di Google itu ada semua. Tapi dengan kamu berinteraksi, kita bertukar pengalaman, di situ kamu bisa mengembangkan diri dan memperkaya apa yang kamu dapat di online itu. Gitu kan. Jadi jadilah mahasiswa yang selalu haus untuk belajar gitu kan, haus akan pengetahuan. Nah, itu dia tuh Sobat Imada. Untuk teman-teman yang lagi belajar ya, khususnya apalagi muridnya Kak Mary dan juga Kak Gege ya. Itu pesan dari dosen langsung. Dan last question dari aku Kak. Ini kan platform Gerakan Muda ya, Imada ya. Ya notabene Kak Gege dan Kak Mary pernah mengalami fase yang akan kami semua ini jalani nanti ke depannya. Sebagai Gerakan Pemuda khusus Imada. Aku pengen ada pesan khusus dari Kak Mary dan Kak Gege. Mungkin Kak Gege dulu deh. Yang ibarat kita nggak jauh banget ya sama kita nih. Bukan maksudnya Kak Mary jauh ya. Tempo dulu. Nah, Kak Gege gimana pesan untuk Gerakan Muda sekarang saat ini ya, walaupun Kak Gege masih Gerakan Muda juga, tapi kan ibarat kata fase kita nih yang masih yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet Kak Gege juga, itu gimana Kak pesannya? Iya, kalau bilang pesan tentang Gerakan Pemuda kan kemudian saya melihat, walaupun saya masih dikategorisasi Gerakan Pemuda betul. Gitu, saya melihat mundur apa yang pernah saya lakukan dulu gitu kan. Dan saya cuma mau bilang, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan gitu ya dalam tiap langkah perjalanan kehidupan kita gitu, nggak istilah gini, nggak hitung-hitungan datang persekutuan, nggak hitung-hitungan ikut pelayanan gitu. Itu Tuhan buka jalan untuk segala sesuatunya gitu. Terlepas akan lama nih dan lain sebagainya gitu. Saya pernah lama nggak kerja selama setahun, tapi ya udah. Mungkin pada saat itu Tuhan bilang ya udahlah aktiflah di GP gitu. Baru habis itu saya kerja. Jadi selama kamu masih sekarang gitu, mungkin generasinya udah beda lah gitu. Saya sudah tidak seaktif dulu kayak wah ikut kemana-mana dan lain sebagainya. Udah masanya udah betul. Aktif yang berbeda gitu. Nah itu saya mendorong buat kalian para Gerakan Pemuda, umur muda yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan kasih itu adalah waktu yang berharga, tapi bukan cuma kita habiskan untuk duniawi gitu. Kalau saya bilang ya, aktiflah ikut ke persekutuan udah aktif, ikut pelayanan gitu kan, sehingga apa ya, kita merasa bahwa hidup kita itu tergantung sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kalau saya ngelihat semangatnya sekarang ya, tetaplah pupuk semangat itu untuk aktif di kegiatan pemuda. Kalau ditanya di saya, ya kangen pada saat dulu gitu, wah ikut segala sesuatu lah, sorak-sorai keramaiannya Imada gitu. Tapi saya udah nggak di umur itu udah lewat. Jadi ketika kalian lagi di umur itu, nikmatilah itu dalam konteks yang benar. Maksudnya gini ya, kalau kalian Tuhan percayakan untuk posisi jadi apa, pengurus dan lain sebagainya, itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu kalau saya bilang bukan sombong kuat gagah ya, karena jadi itu menjadi kita melayani gitu. Itu bukan sombong yang kalau sorry tuh saya kalau jalan tuh
gue nggak mau lihat, kan gue pengurus, lo siapa gitu. Enggak seperti itu gitu kan. Ya kita punya apa sih kalau Tuhan nggak kasih kita jadi pengurus, juga nggak jadi pengurus gitu kan. Tapi gunakan masa muda kalian dengan baik gitu. Jangan cuma misalnya, sorry banget, karena itu pun jadi tantangan saya gitu. Ya udah, saya mau nongkrong, saya mau jalan, segala sesuatu yang dunia tawarkan tuh menarik. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu itu yang penting gitu. Tuhan tuh udah baik banget ngasih kita segala macam gitu. Masa sih kamu aktif, kamu ikut persekutuan, kamu males gitu kan. Jadi itu sih saran saya buat kalian para sobat Imada, gunakan masa mudamu dengan baik gitu ya, dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga kita bisa tahu bahwa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita harus memberikan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan gitu. Poinnya memberikan, bukan menyisakan. Wah, menarik banget ya. Kak Mary, gimana Kak? Sebagai kakaknya Gerakan Pemuda yang tanpa ada batas waktu. Kayak lagu dong. Batas waktu. Lagu apa? Oke. Ya, untuk teman-teman ya, seperti yang Kak Gege katakan tadi, segala sesuatu itu kan ada masanya. Ya. Mungkin kalian juga ngerasakan ketika awal-awal, kalian mau bersekutu, lagi semangat-semangatnya, tahu-tahu kemudian karena situasi dan kondisi nggak bisa, gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itu, gunakan isi setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, yuk untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatunya. Oh, kita nggak bisa nih, kita lemah, kita nggak punya kemampuan, kita salah. Saya dulu memulainya dari ketidaktahuan gitu, tapi saya mau belajar untuk tahu. Nah, teman-teman pemuda juga seperti itu. Ini udah lepas nih, kita bersyukur sudah mulai untuk kemudian pertemuan dan seterusnya. Ayo bangun gitu loh. Ayo GP. Jangan kemudian hanya berlari kecil di tempat. Ayo lakukan sesuatu. Kalian sekarang aja nih, GP ini sebenarnya udah pegang peranan kan untuk yang streaming dan seterusnya gitu. Lanjutkan itu. Saya suka ungkapan belakangan ini, saya suka ungkapan yang katakan seperti ini, bahwa anggaplah kesempatan hidup kita hari ini sebagai hari terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan Tuhan pasti mencukupkan. Saya bisa mengatakan ini karena saya pernah mengalami. Ya Kak Gege ya. Kak Gege mengalami ini, mengatakan hal-hal yang tadi juga karena pernah ada dalam fase itu. Etik juga seperti itu. Tuhan gak tutup mata kok. Lakukan segala sesuatu. Ayo giat. Ada masanya juga kalian ada waktu dan kesempatan, gunakan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ada masanya juga kalian akan berpelayanan tapi dalam bidang yang berbeda. Itu sih. Oh, luar biasa, aduh. Boleh tepuk tangan dulu. Apa yang tadi tanggapan? Nambahin tadi apa yang disampaikan Kak Mary gitu. Kadang sebagai pemuda gitu ya, mungkin Etik tahu, Angel tahu, Kak Mary pasti lebih tahu banget. Kalau kita tuh kadang ngerasa gampang simpel, suruh berdoa deh. Yes. Gak bisa dulu aja gitu. Atau nggak suruh apapun itu gitu ya, konteks apapun itu, bahkan misalnya dipercayakan jadi panitia, jadi ketua dan lain sebagainya. Kadang kita nolak karena kita ngerasa kita tuh nggak mampu gitu kan. Berdasarkan pengalaman saya gitu kan, ya tadi Kak Mary bilang gitu kan, ketika Tuhan mempercayakan, Tuhan akan memperlengkapi. Percaya banget itu terjadi gitu. Yang nggak bisa ngomong pasti akan bisa ngomong. Yang tadinya saya nggak bisa, Kak, ini masalahnya kita harus mengkoordinir sejumlah anggota GP, pasti bisa gitu. Saya bicara bukan karena saya nggak pernah ngalamin, justru saya pernah ngalamin gitu kan. Artinya ya misalnya panitia apapun itu pada zamannya gitu, yang paling susah saya nggak ngerti adalah Pokja, tahu kan misalnya gitu. Kata Pak almarhum Pak Rudi ya, Grace pasti bisa. Dan kamu tahu saya di dalam kayak ini apaan, angka semua, indeks itu ada almarhum Pak Rudi, almarhum Pak Novi, terus lalu kemudian Pak Banurnya, semua ngerti juga enggak gitu kan, tapi ya selesai kok gitu, akhirnya bisa menyelesaikan dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk nggak bisa ketika kita mengandalkan Tuhan gitu kan. Tuhan dengan segala keterbatasan saya tolong perlengkapi saya, pasti bisa kok gitu pada akhirnya. Perkara mau apa enggak itu dua hal yang berbeda gitu sih. Sebentar, tapi semoga ketika saya katakan ini tidak ada yang telinganya ke atas ya. Betul. Artinya berbangga diri. Saya ingat siapa sih Anthony dulu bawa kabel kan.
Anak kecil anak SMP bawa-bawa kabel. anak SMP Itu kan. itu. Nah, belajar dari situ. Jangan ini ya, terbang ya Antonia, tapi belajar dari situ gitu ya. Sama, mungkin sekarang Angel juga mungkin ngerasa Deg-degan. kok deg-degan ya, kok gue nggak sebisa seperti Kak Etik ya, gitu. Tapi siapa bilang, kita nggak pernah tahu. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, gitu. Betul. Tapi ketika kita mau memberi diri, ya itu tadi ya, Kak Grace ya, Kak Gege, Tuhan memperlengkapi kok. Dan Tuhan ketika Tuhan memilih, pasti Tuhan tidak akan mempermalukan, Betul. tapi Tuhan memperlengkapi. Setuju. Bener banget tuh Kak. Posisi Angel di situ pernah aku ngalamin dan di sini Kak Gege. Nah, Ternyata kan terbuka dulu ya. segitu posisinya, di sini Kak Gege, di situ aku belajar. Nah, pokoknya kita beruntung lah ya, ibarat kata kita juga masuk di dalam keluarga besar Immanuel Muda ya. Memang sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita berikan juga untuk Tuhan juga pasti akan ada buahnya karena pasti semua indah pada waktunya ya Kak ya. Siap, ada lagunya itu ya. Ada tuh Kak. Tapi kalau kita nyanyi Jangan ya. Oke. Tapi by the way terima kasih Kak Mary, Kak Gege udah luang waktunya Sama-sama, untuk terima kasih kita. juga kita ada kesempatan ya. Gitu. Luar biasa banget, kita dapat insight dan inspirasi banyak banget dari Kak Gege dan Kak Mary. Dan Sobat Ibadah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tokoh-tokoh atau mungkin teman-teman dari Immanuel Muda lainnya yang memiliki profesi dan juga inspirasi lainnya lagi. Dan nantikan I'm Show episode berikutnya tentunya ya, Angel ya. Iya dong. Tentunya di YouTube channel kita di mana? Ya, Immanuel TV. Oke, akhir kata saya Patrick dan juga Angel. pamit undur diri. God bless you dan Forza Ibadah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku.